Tiga, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Ya mungkin sebelum tanya ya teman-teman, saya coba ini dulu klarifikasi dulu. Kayaknya mungkin teman-teman yang sering lihat live saya ataupun lihat video-video saya yang isinya cuplikan live saya, mungkin ada bertanya nih, kenapa kali ini kostumnya agak beda ya? Biasanya kan ini ya baju hem lengan pendek casual gitu kan. Sekarang kok agak-agak resmi dengan batik gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada apa-apa ya teman-teman ya, cuma sekedar mau variasi aja sih, nggak ada tujuan tertentu gitu. Saya menggunakan busana agak beda ya, busana agak formal gitu untuk live kali ini gitu. Jadi ya bukan juga karena besok kan hari Jumat banyak kantor ataupun bahkan kampus yang dress code-nya 7 buku marketing bisnis sebelumnya. Jadi sebetulnya biasa aja gitu, hanya memang ada yang agak sedikit unik kan teman-teman ya dari buku ini gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat secara cover aja, desain cover juga itu beda ya dengan buku-buku saya, buku-buku bisnis marketing yang covernya biasanya desain yang ya mungkin ada petik agak kaku gitu, menggunakan foto ataupun kalau menggunakan ilustrasi juga ilustrasi yang sifatnya formal gitu ya. Nah, untuk yang buku kali ini ya memang berbeda ya. Kalau teman-teman lihat ini menggunakan foto kartun dan image ini juga teman-teman pasti sudah bisa nangkep ya, bahwa yang mengerjakannya itu adalah suatu perangkat ya, bukan oleh desainer manusia gitu. Jadi ini dikerjakan oleh AI teman-teman. Jadi ya memang ciri khas AI kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat covernya. Nah, tapi ya bukan itu sih teman-teman, itu kan just cover ya. Dan kita selalu di doktrin dan don't judge book from the cover. Jadi jangan lihat buku ini dari cover gitu. Sehingga ya yang agak berbeda dari buku ini, saya tidak akan fokus kepada covernya gitu, tapi buku kampanye pemasaran konsep dan implementasi ini yang berbeda adalah kali ini saya ketika menulisnya berkolaborasi dibantu oleh asisten ya teman-teman. Biasanya kan saya menulis buku ini, asisten saya adalah selain ide dari saya sendiri, selain pemikiran saya sendiri karena kan saya 20 tahun ya teman-teman di marketing, S1 S2 saya juga berkaitan dengan marketing. Pengalaman saya dari posisi entry level staff sampai dengan posisi senior manajemen itu juga di marketing. Jadi itu adalah sumber utama informasi saya ketika saya menulis gitu kan. Tapi kan tetap untuk update data, informasi, kemudian juga untuk akurasi data, akurasi informasi, saya pasti kan butuh referensi dari luar ya. Biasanya ya saya menggunakan Google gitu ya. Jadi saya googling artikel-artikel ataupun website-website yang terkait dengan saya tulis, kemudian saya baca, saya simpulkan dan saya masukkan, saya gabungkan dengan pemikiran saya ke buku ini gitu kan. Tapi untuk buku ini agak berbeda teman-teman ya. Kali ini saya sudah nggak ini lagi, udah nggak friend lagi sama Google ya. Saya mencoba cara yang berbeda gitu, cara yang sekarang mungkin sedang mulai naik ya, caranya sedang trending gitu. Jadi saya berkolaborasinya ataupun dibantu di asistensi terkait dengan data informasi itu bukan oleh Google tapi oleh ChatGPT ya teman-teman. Tentu sudah sering paham ya ChatGPT itu seperti apa gitu. Jadi ternyata memang penggunaan ChatGPT itu cukup membantu ya ketika menulis buku-buku non fiksi gitu. Jadi ya buku-buku ya, ini kan buku-buku ilmiah populer yang saya tulis ini terbantu dari sisi data informasi yang ini ya, yang bisa cepat didapatkan dan bisa divalidasi, dicek keakuratannya gitu antara satu sumber dengan sumber yang lain. Jadi itu ya teman-teman, inilah yang membedakan buku yang saya tulis kali ini. Kenapa secara cover itu berbeda? Tidak hanya cover, karena kita selalu bilang don't judge book of cover, jangan menilai buku dari cover, tapi secara isinya pun saya dibantu oleh ChatGPT ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tentu tidak akan membahas, walaupun ini launching buku saya tidak akan membahas mengenai si buku ini ya. Kenapa? Ya karena ini kan buku yang bukan novel ya, yang bersifat universal, bersifat umum, tapi buku marketing, buku bisnis yang mungkin hanya orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, di bidang marketing, ataupun juga orang-orang yang sedang kuliah ya, mereka mungkin teman-teman yang mahasiswa, mahasiswi di bidang ekonomi bisnis mungkin tertarik
dengan pembahasan ini. Tapi teman-teman di luar itu tentu tidak akan tertarik ya, karena memang kita punya preferensi, punya minat yang berbeda gitu. Makanya saya tidak akan fokus untuk, walaupun malam ini kita launching buku ini, tapi saya tidak akan membahas mengenai isi buku ini. Akan tetapi ya itu tadi teman-teman, hal yang menarik dari ketika saya menulis buku ini, saya dibantu oleh asisten yang namanya ChatGPT ya, di mana ChatGPT itu adalah bagian dari teknologi yang sekarang sedang berkembang, yang sedang fenomenal dan juga sedang mungkin kontroversial ya, yaitu teknologi disebut dengan AI ya, Artificial Intelligence gitu. Nah, itu teman-teman, untuk malam ini saya akan fokus ke situ ya pembahasannya ya, tidak kepada buku ini, tapi hal-hal istilahnya behind of the skin dari saya membuat buku ini, yaitu saya membahas mengenai bagaimana kolaborasi antara penulis dengan ChatGPT, atau kalau secara umum bagaimana kolaborasi penulis dengan teknologi AI ya, Artificial Intelligence, khususnya yang disebut dengan Artificial Intelligence Writing ya, jadi AI Writing gitu. Jadi itu teman-teman, uh, uh, tanpa saya menunda lagi, saya akan segera membahas topik pembahasan kita malam ini, yaitu AI Writing, peluang atau ancaman bagi penulis gitu. Jadi ini juga topik menarik ya, bukan saja bagi para penulis yang tentu bisa ngeri-ngeri sedap, bisa juga harap-harap cemas apakah kedepannya nasib mereka akan istilahnya digusur, digantikan oleh AI writing atau bagaimana. Tapi juga bagi kita sebagai pembaca ya, entah itu pembaca buku fiksi ataupun non fiksi, tentu kan kita juga concern kan terhadap apa yang kita baca gitu. Jadi apakah nanti buku yang dihasilkan oleh penulis ataupun buku yang dihasilkan kolaborasi penulis dengan AI, atau kedepannya walau alam ya, siapa tahu AI akan sepenuhnya menggantikan manusia menulis, itu mempunyai mempunyai ini yang sama, kesamaan yang sama, mempunyai ciri khas yang sama, sehingga kita sebagai pembaca juga tidak akan terganggu ya dengan adanya perubahan teknologi seperti ini. Jadi teman-teman, pembahasan kali ini tidak saja berguna bagi penulis, tidak hanya menambah wawasan bagi penulis, tapi secara umum kita sebagai pembaca buku apapun, fiksi ataupun non fiksi, juga akan akan merasakan dampak dari AI writing, Artificial Intelligence Writing. Makanya ya pembahasan kali ini saya rasa sih cukup menarik ya untuk kita saksikan, baik kita sebagai penulis ataupun juga sebagai penikmat ataupun pembaca buku gitu. Jadi itu teman-teman. Nah, pertama kali tentu kita akan membahas sejarah dari Artificial Intelligence sendiri ya. Bagaimana Artificial Intelligence itu mulai berkembang, dan kemudian setelah itu saya akan bahas juga sejarah perkembangan dari Artificial Intelligence AI writing ya. Jadi di mana kan pasti perkembangan AI writing itu tidak terlepas, bahkan sangat terkait dengan perkembangan AI itu sendiri gitu. Nah, saya yakin teman-teman mungkin baru mengerti, mendengar, memahami istilah AI itu, yakin ya baru 5 tahun, 10 tahun lah, paling jauh 10 tahun ke belakang teman-teman tuh baru mendengar istilah AI ya. Jadi sebelumnya saya yakin sebagian besar dari teman-teman, terutama yang tidak bergerak di bidang teknologi informasi, pasti belum pernah mendengar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf ya, agak terputus kemarin tadi. Mungkin ada gangguan, nggak tahu ya, apa gangguan di jaringan internet, mungkinnya jaringan wifi-nya ada mulai gangguan. Terus terang, saya tadi tidak memperhatikan monitor ya teman-teman, jadi saya tidak paham nih sampai di mana kita berhenti ya. Tapi ya akan saya coba ulangin lagi ya teman-teman ya, bahwa mungkin karena kita memang baru di tahap awal ya, baru di tahap perkembangan sejarah AI, jadi saya ulangi lagi sekilas ya teman-teman. Jadi AI atau artificial intelligence itu ya baru mulai diperkenalkan pertama kali istilah AI artificial intelligence itu tahun 56 ya, di sebuah konferensi di Dortmund, Jerman ya. Jadi waktu itu AI itu lebih fokus kepada teknologi pemrosesan simbolik gitu. Jadi artinya lebih kepada untuk memecahkan masalah-masalah di bidang matematik gitu ya. Nah, tapi saya bilang tadi teman-teman ya, matematika itu kan sebetulnya ada dasar ataupun logika berpikir dari teknologi informasi ya, dasar berpikir dari teknologi komputer gitu kan, seperti istilah 1010 itu kan adanya di komputer, dan itu sangat dipengaruhi oleh logika matematik gitu. Sehingga ya pada perkembangannya, walaupun sebuah AI itu hanya fokus kepada matematik, pada perkembangannya justru nanti akan karena kemudian komputer teknologi informasi itu menguasai kehidupan manusia ya, AI pada akhirnya juga akan ikut juga mempengaruhi ataupun juga berpengaruh kepada perkembangan manusia secara luas gitu ya. Jadi itu nah makanya itu teman-teman, makanya kemudian perkembangan AI pun semakin lama semakin berkembang ya. Jadi kalau yang pertama tadi di mana AI itu lebih fokus kepada solusi pemecahan masalah ataupun solusi untuk matematik. Jadi di situ perkembangan AI lebih fokus kepada mesin pembelajar ya, kepada machine learning gitu. Jadi artinya mesin yang bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh manusia, di mana cara memecahkan masalahnya itu dibuat program-program oleh manusia, software-software gitu kan. Kemudian sehingga ketika manusia memberikan pertanyaan, memberikan masalah dengan software yang dibuat oleh manusia tadi, itu si komputer tadi bisa belajar untuk bisa memberikan solusi ya dari masalah yang dihadapin gitu. Jadi itu nah kemudian itu ya teman-teman ya, itu tahapan pertama dari AI ya, dimana AI itu lebih kepada pembelajaran mesin ya, atau kepada machine learning gitu, mesin yang bisa belajar berdasarkan program-program perintah-perintah yang diberikan oleh manusia gitu. Nah pada perkembangannya kemudian seiring dengan perkembangan internet ya, internet itu kan berkembang mulai tahun 60-an 70-an gitu ya, walaupun masih di kalangan terbatas ya, kalangan militer gitu. Nah itu perkembangan AI itu kemudian terkait dengan perkembangan jaringan saraf tiruan ya, atau neural network gitu. Jadi perkembangan saraf tiruan itu ya soal menggambarkan bagaimana informasi itu berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain itu lewat suatu jaringan komputer ya, lewat yang sekarang kita kenal internet gitu. Jadi ya seiring dengan perkembangan internet tahun 70-an 80-an itulah perkembangan AI itu lebih kepada perkembangan jaringan saraf tiruan. Jadi ya networking gitu ya, networking informasi data melalui komputer atau neural networking gitu. Jadi seolah-olah sistem komputer yang bekerja sama dari jarak yang berjauh itu seperti saraf-saraf manusia ya, yang walaupun informasi yang satu itu bisa bergerak dari satu saraf ke saraf yang lain itu secara cepat ya, melalui jaringan yang sudah terbentuk di sistem saraf manusia. Itulah kemudian diterapkan kepada untuk mesin ya teman-teman. Itu perkembangan kedua dari AI ya. Nah kemudian perkembangan AI yang ketiga adalah ini perkembangan di tahun 2000-an ini ya, dimana AI itu sudah bisa belajar tanpa harus tanda petik selalu dicekokin oleh manusia teman-teman ya. Kalau tadi yang pertama, tahapan pertama yaitu machine learning, itu AI itu akan belajar kalau diberikan program oleh manusia, kemudian diberikan cara-cara menyelesaikan tugas gitu. Nah kalau deep learning, AI itu manusia memberikan program utama, perintah utama, tapi nanti AI itu bisa mengembangkan sendiri ya cara menyelesaikan masalahnya itu tanpa harus tanda petik selalu tergantung kepada manusia untuk memberikan perintah ataupun memberikan aturan untuk menyelesaikan masalah tadi gitu. Itulah yang dikenal dengan tahapan ketiga deep learning ya teman-teman. Jadi itu 3 tahapan AI ya dari tahun 50-an. Yang pertama adalah perkembangan machine learning, mesin yang bisa belajar. Kemudian yang kedua adalah pembentukan jaringan saraf
tiruan gitu ya, networking lah ya, internet ya kalau bahasa sederhananya. Dan yang ketiga adalah ya tahap sekarang ya tahun 2000-an adanya deep learning gitu. Nah, secara lebih detail AI itu kalau saya buat historicalnya secara tahun ke tahun juga sama ya teman-temannya, ada 3 tahapan gitu, di mana tahun perkembangan AI pertama tahun 50 sampai tahun 70-an itu di mana waktu itu kan terjadi adalah pembelajaran mesin kan, learning mesin itu lebih kepada pembentukan dasar-dasar AI dan secara teori dan konsep gitu. Jadi AI itu masih belum dalam bentuk yang nyata yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan manusia secara umum gitu ya, lebih kepada perkembangan ilmuwan, perkembangan ilmiah yang itu masih jauh dari kehidupan manusia waktu itu ya, tahun 50-an sampai tahun 70 gitu. Nah, kemudian tahun 80-an dan tahun 90-an itu ya sesuai dengan perkembangan internet, yaitu tadi ya perkembangan jaringan internet. AI itu berkembangnya expert system dan juga algoritma pembelajaran mesin ya. Jadi di mana mesin itu sudah lebih pintar tahun 80-90-an, dan mesin itu sudah bisa belajar, tanda petik belajar sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu harus selalu diberikan perintah oleh manusia untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi manusia mungkin cukup memberikan perintah di awal, perintah utama, perintah yang dasarnya, kemudian selanjutnya masalah-masalah yang ada itu bisa diselesaikan oleh AI tanpa tanda petik harus bertanya ataupun ada peran manusia besar di sana, yaitu perkembangan 80-90-an teman-teman ya. Kemudian ya perkembangan AI tahun 2000 itu ya saya bilang tadi ya, perkembangan revolusi deep learning ya. Jadi artinya AI itu sudah bisa berpikir sendiri ya, tanda petik. Artinya manusia itu benar-benar hanya memberikan informasi awal, informasi dasar, program-program dasar. Selanjutnya AI itu sudah bisa memilih dan memilah gitu dari program-program yang ada, mana yang harus dipergunakan untuk bisa menyelesaikan problem yang diberikan kepada AI tadi gitu. Atau bahkan mungkin AI bisa memutuskan antara berbagai pilihan yang diberikan manusia, mana yang harus dipilih karena pertimbangan-pertimbangan yang AI tentukan sendiri gitu ya. Nah, kenapa deep learning itu bisa baru berkembang tahun 2000-an? Itu tentu juga terlepas dari perkembangan komputer ya teman-teman. Perkembangan komputer kan sejak tahun 2000-an itu sangat pesat ya. Kalau teman-teman yang Gen X, Gen milenial awal mungkin masih ingat gitu, tahun 80-an sampai 90-an itu perkembangan komputer, prosesor komputer ya, Intel Pentium 286, Pentium 386, Pentium 486 itu sangat lama kan, berapa tahun tuh baru terjadi perkembangan prosesor gitu. Tapi kalau teman-teman lihat mulai tahun 2000 itu setiap tahun pasti ada perkembangan ini ya, prosesor komputer ya, dari mulai Intel Intel ini kan kalau setelah Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, kemudian sekarang sampai i-Core gitu kan, i3, i5, i7, i9 itu setiap tahun pasti ada ya. Karena itu perkembangan komputer semakin cepat dan juga perkembangan mesin penyimpan data yang lebih pesat ya. Kalau dulu kita nyimpan mungkin satu disket itu hanya bisa beberapa ratus megabyte, kemudian diganti oleh disk yang bisa ini menyimpan data sampai 500 megabyte, sampai akhirnya perkembangan hard disk yang sekarang bukan hanya terabyte ya, tapi bisa jutaan terabyte. Suatu hard disk itu bisa menyimpan data, server itu bisa mengolah data. Nah itu itulah yang membuat kenapa deep learning itu semakin berkembang ya di tahun 2000-an ini gitu ya, karena itu tadi didukung oleh perkembangan teknologi komputer dan juga perkembangan database big data yang besar yang bisa disimpan oleh mesin penyimpan data manusia ya saat ini, yang mungkin ya bisa entah ribuan ataupun mungkin jutaan terabyte sekarang sudah ada ya mesinnya gitu. Ini kalau untuk suara ada kak ya? Saya cek di sini untuk pemantauan saya itu ada suara ya, mungkin pas tadi kakak lihat tidak ada suara, pas ya jaringannya jelek ya, karena tadi sempat putus juga sih jaringannya. Jadi ya mudah-mudahan sekarang jaringannya udah kembali ya, sehingga suaranya sudah keluar gitu. Tapi kalau misalnya di kakak belum ada, bisa komentar ya, nanti saya mungkin saya coba kutak-katik ya, siapa tahu ada yang memang beberapa teman-teman yang ini ya tidak bisa mendengar suaranya gitu. Jadi itu mudah-mudahan ya. Nah sekarang ini ya kita ya itu tadi teman-teman ya. Jadi sekarang
itu kita udah tahu ya bahwa mulai tahun 2000-an itulah AI itu berkembangannya semakin pesat ya, menjadi seperti sekarang ya, yang bahkan untuk beberapa bidang seperti desain grafis itu, atau bahkan sekarang musik ya, musisi mungkin semakin ketar-ketir ya, di mana AI itu sudah bisa membuat desain grafis sendiri gitu, sudah bisa membuat musik sendiri gitu, berdasarkan data-data yang disimpan di komputer, di mesin AI tadi ya. Sebagai contoh, ini teman-teman, cover yang saya bikin ini dibuat dengan AI ini ya, AI apa namanya, program AI ya, AI generator gitu. Jadi pihak desainernya cukup memberikan perintah seperti apa yang akan dikehendaki dari sebuah AI itu, kemudian dalam waktu hitungan 1-2 menit udah jadi gambar sepertinya teman-teman. Ya tentu kalau misalnya gambar yang dihasilkan itu belum sesuai dengan keinginan desainernya, ya desainernya akan memberikan perintah yang lebih detail lagi ya, yang lebih jelas lagi, sehingga makin lama gambar yang dihasilkan oleh AI generator itu semakin mendekati yang diinginkan. Seperti ini ya, ini yang si desainernya ingin mendapatkan gambar seperti ini, dia cukup memberikan perintah kepada AI ya, dan dalam waktu 1-2 menit gambarnya jadi. Kalaupun belum puas, diberikan lagi pertanyaan yang lebih detail, kemudian nanti 1-2 menit gambarnya jadi. Nah itu kan perkembangan sangat pesat ya, yang bahkan mengkhawatirkan desainer grafis saat ini gitu kan. Nah itu yang terjadi memang mulai tahun 2000 ya teman-teman. Ya makanya ya, karena sekarang tadi kita baru membahas mengenai AI sendiri ya, artificial intelligence, kemudian kita akan bahas lebih khusus lagi terkait dengan dunia tulis-menulis ya, di mana AI writing ataupun juga artificial intelligence writing, mesin yang bisa berpikir untuk bisa menulis, tanda petik menjadi penulis, itu berkembangnya ya memang baru berkembang tahun 2000 ya. Ya kenapa ya? Karena tahapan ataupun fase dari AI itu sudah masuk ke dalam tahapan deep learning ya, di mana ya disitulah AI writing itu mulai bisa berkembang gitu. Jadi itu ya teman-teman, pengetahuan dasar mengenai AI yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi perkembangan AI writing ya. Nah sekarang kita akan membahas sejarah dari AI writing itu sendiri gitu. Nah AI writing itu sebetulnya ini ya teman-teman ya, suatu mesin pembelajar yang bisa menulis karena dia menggunakan teknologi yang disebut sebagai NLP ya. NLP itu Natural Language Processing gitu. Jadi NLP itu adalah sebuah teknologi yang membuat komputer itu bisa berinteraksi dengan bahasa manusia ya. Jadi kalau tadi kan saya bilang ya, ada komputer yang bisa berinteraksi dengan bahasa desain, itu makanya AI desain kan, ataupun bahkan suatu mesin yang bisa berinteraksi dengan bahasa musik ya, makanya ada AI musik sekarang gitu kan. Nah sekarang kalau untuk bidang tulis menulis ada AI yang khusus bisa berinteraksi dengan bahasa manusia, itulah menggunakan teknologi NLP ya, teknologi Natural Language Processing gitu. Jadi itu teman-teman, kenapa tahun 2000-an AI baru mulai berkembang ya, karena teknologi NLP itu sendiri juga baru berkembang di tahun 2000-an ini gitu. Nah pada awal tahun 2000-an sih algoritma dari AI writing itu masih sederhana ya teman-teman. Jadi fungsinya tuh lebih kepada mesin koreksi saja ya. Jadi artinya misalnya teman-teman buat satu kalimat gitu, kan kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman mungkin masih ingat ya, waktu zaman SMA dulu kita ataupun SMP ya, waktu belajar bahasa Indonesia itu kan struktur bahasa itu ada namanya subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. Nah misalnya kita membuat satu kalimat tapi kita lupa menerapkan objeknya atau menerapkan predikatnya atau menerapkan keterangannya. Nah itu bisa diperbaiki oleh AI ya. Nah itulah teman-teman, AI tahun 2000-an baru seperti itu sih, baru mulai mengkoreksi satu kalimat menjadi lebih benar lagi sesuai dengan struktur bahasa ya, itu yang di awal tahun 2000 gitu. Nah tapi di tahun 2010-an ini di mana NLP sudah mulai berkembang pesat, deep learning dari teknologi AI itu semakin berkembang ya, teknologi AI writing pun juga semakin berkembang ya teman-teman. Jadi tahapan dari si AI writing itu dia sudah mulai belajar ya, tidak hanya sebagai koreksi, tapi sedikit demi sedikit dia sudah bisa menulis ya, membuat satu kalimat sendiri. Jadi bukan sebagai hanya mesin koreksi, yaitu di tahun 2010 ya. Nah di tahun 2018 sampai sekarang ya, itu tadi perkembangan AI writing itu sangat pesat sekali ya. Istilahnya mesin itu bisa menjawab pertanyaan manusia yang cukup kompleks gitu. Jadi manusia cukup menanyakan hal yang ditanyakan, kemudian AI writing tadi dengan database yang sangat besar, dengan informasi yang sudah dimasukkan ke dalam mesin AI-nya dengan data yang sangat besar, dia bisa
data-data itu dan menghasilkan jawaban terhadap manusia, teman-teman. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai ChatGPT ya, dari perusahaan OpenAI, ataupun juga BERT ya, dari perusahaan Google. Jadi dia, teman-teman, 2018 sampai ke atas sekarang AI writing itu ya masuk ke dalam tahap yang kita kenal sebagai ChatGPT ya. Jadi belum sampai ke tahap misalnya ya, kalau saya bilang tadi untuk membuat cover ini buku ini aja, ini hanya dikerjakan oleh AI dalam waktu 1 menit 2 menit gitu kan, cukup memberikan perintah. Jadi ini kan benar-benar 100% desain bisa dikerjakan oleh AI ya. Ataupun kalau musik ya, sekarang kan musik juga sudah mulai ada yang satu full lagu itu dibuat oleh AI ya. Nah, kalau dalam bentuk AI writing, tulisan, masih belum bisa ya. AI itu buat satu buku gitu loh, bahkan mungkin satu bab buku pun belum bisa gitu. Jadi kalau teman-teman pernah pergunakan ChatGPT kan, kita pasti jawabannya terbatas ya. Kita bertanya setiap apapun, mungkin jawabannya hanya sekitar 1000 kata aja gitu kan, kurang lebih ya, kalau nggak salah sekitar itu gitu. Kalau kita ingin lebih dalam lagi ya, kita akan bertanya lagi gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya, oh tolong dong buat buku kampanye pemasaran setengah tebal 200 halaman, sekali jadi tanya, nggak bisa teman-teman. Mungkin kalau kita membuat buku 200 halaman ini bisa puluhan ratusan kali bertanya gitu kan, kalau kita benar-benar mengandalkan hanya si ChatGPT saja gitu ya. Itu tadi teman-teman. Jadi masih sebatas segitu ya teman-teman ya, belum bisa sampai saat ini belum bisa menggantikan penulis sebuah tulisan panjang ya. Jadi ya kalau saya sudah mencoba ChatGPT yang 3.5, kemudian ChatGPT yang 4.0 ya, yang 3,5, yang 4,0 itu sama sih, gak kurang lebih. Dia akan memberikan jawaban yang tidak terlalu panjang. Bahkan saya pernah menantang ChatGPT 4.0 ya, 4.0, saya tantang, tolong buatkan essay panjang mengenai AI, mengenai artificial intelligence. Dia menjawabnya, kami akan memberikan essay pendek mengenai AI. Nanti selanjutnya Anda bisa bertanya lebih lanjut untuk lebih menggali data yang kami berikan. Jadi kan berarti memang dia tidak bisa mengolah data yang sangat panjang sekali ya, yang bahkan mungkin satu bab pun belum bisa. Jadi itu ya teman-teman, sampai saat ini perkembangan AI itu baru sampai ke tahap itu, AI writing ya. Tapi ya nanti kita akan bahas lagi nih bagaimana kurang lebih perkembangannya ke depan, dan bagaimana dampaknya terhadap penulis ya. Apakah akan membantu ataukah justru bisa menggeser peran dari penulis gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sekarang kita sekarang udah paham ya teman-teman, posisi 2018 ini sampai sekarang untuk AI writing itu ya, gambaran sederhananya adalah dengan ChatGPT ya. Jadi kita sudah ini ya, sudah ada gambaran. Nah, sekarang kedepannya kurang lebih selain fungsi seperti ChatGPT tadi, di mana kita sebagai manusia bisa bertanya untuk mendapatkan jawaban dari ChatGPT, ada fungsi lain nggak sih AI writing ke depan akan seperti apa gitu. Nah, ada 3 kemungkinan ya teman-teman, perkembangan AI writing lebih lanjut ya. Yang pertama adalah pemahaman bahasa gitu. Jadi artinya AI writing itu kan lebih paham bahasa ya teman-teman, dalam arti dia akan kan kalau bahasa manusia dan bahasa mesin beda ya teman-teman. Kalau teman-teman nyoba ChatGPT, tentu teman-teman terutama ChatGPT 3,5 ya, 3.5 itu bahasanya kaku sekali ya teman-teman. Beda jauh dengan bahasa kalau kita berbicara sehari-hari, ataupun bahkan bahasa ilmiah yang kita tulis dalam bentuk tulisan pun juga itu masih lebih luas ya, lebih fleksibel daripada bahasa ChatGPT gitu kan. ChatGPT 4 itu masih lebih mending ya, lebih bahasanya lebih luas, tapi tetap masih jauh dari bahasa manusia ya, belum terlalu luas. Nah, kedepannya nanti bahasa dari ChatGPT itu akan lebih luas ya, akan lebih manusiawi ya, akan lebih human touch-nya akan lebih kuat ya. Jadi karena kemampuan AI writing itu untuk memahami bahasa ya. Jadi itu teman-teman, perkembangan AI writing ke depan. Yang pertama adalah dia akan melakukan pemahaman bahasa yang lebih bisa paham bahasa manusia gitu. Kemudian yang kedua adalah interaksi lebih alamiah ya teman-teman, yaitu tadi ya. Jadi bahasa mesin, bahasa robot mungkin akan berkurang ya, di mana bahasanya akan lebih manusiawi, mungkin ada unsur-unsur emosional ya teman-teman. Itulah kenapa saat ini mungkin sudah mulai banyak penulis yang berkolaborasi dengan AI writing, dengan ChatGPT, dengan BERT, tapi lebih kepada tulisan non-fiksi ya, seperti ya saya tulis ini kan, ini buku ilmiah populer kan, buku yang sifatnya ilmiah lah ya, bahasa buku yang sifatnya non-fiksi. Tapi kalau
novel sampai saat ini belum ada novel pendek apapun atau bahkan cerpen yang dibuat oleh ChatGPT ya. Karena apa ya, itu tadi kan bahasa non fiksi, bahasa fiksi, bahasa cerpen, bahasa novel itu kan bahasa manusia sekali kan, bahasa yang sangat ada penuh emosional, penuh sentuhan ini kalbu istilahnya, sentuhan jiwa manusia yang belum bisa didalami oleh AI rating. Tapi ke depannya walaupun mungkin tidak akan sempurna, tapi bisa jadi akan mendekati ya, bahasa manusia itu, bahasa AI rating itu akan lebih alamiah ya, akan lebih seperti manusia itu bertutur dalam menulis gitu. Itu yang kedua ya teman-teman, interaksi yang lebih alamiah. Kemudian yang ketiga adalah penulisan kreatif ya, itu tadi teman-teman. Setelah prediksi pada tahun depannya, dia yang pertama bisa memahami bahasa manusia, yang kedua dia bisa lebih alamiah dalam berinteraksi dalam kalimat, dalam kata ya, akhirnya dia nanti bisa melakukan penulisan yang sifatnya kreatif ya, bukan tulisan yang hanya menyajikan data dan fakta saja gitu, tapi tulisan kreatif, tulisan fiksi, mungkin cerpen ataupun novel kedepannya mungkin dia bisa ya, walaupun nanti di pembahasan selanjutnya saya akan bahas bahwa untuk saat ini masih terlalu jauh ya untuk sebuah AI rating itu bisa menulis bahkan sebuah cerpen sekalipun gitu ya, karena itu tadi ya sifat emosional, sifat bahasa human ya, bahasa sentuhan manusia itu sampai saat ini adalah kelemahan terbesar dari sebuah AI rating ya. Nah itu, tapi nanti akan saya jelaskan teman-teman, tapi setidaknya kemungkinan perkembangan itu ada ya berdasarkan yang saya bahas baru saja tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai ini ya teman-teman nah sekarang tadi kita udah bahas ya teman-teman, kurang lebih AI rating itu kedepannya akan seperti apa sih perannya gitu. Nah, untuk lebih detail lagi bagaimana AI rating itu akan mempengaruhi kehidupan manusia ya, kita mungkin perlu juga ya kembali lagi melihat perkembangan AI itu sendiri ya, AI secara umum, AI secara luas gitu ya. Jadi artificial intelligence secara luas gitu. Kurang lebih ke depannya fungsi AI itu akan seperti apa sih? Nah, yang pertama, fungsi AI itu akan otomatisasi tugas rutin ya. Jadi artinya dia akan menggantikan peran manusia untuk yang sifatnya tugas rutin dan berbahaya gitu. Jadi misalnya dalam industri gitu kan, industri mobil misalnya kan, kalau sekarang kan bahkan setelah ada robotik di teknologi otomotif sekalipun, setelah bodi mobil dicetak oleh mesin, tetap manusia akan mengangkat bodi-bodi itu, kemudian merangkainya di satu dan kemudian dilaskan. Walaupun mungkin mengelasnya itu tetap dikerjakan oleh mesin, tapi tetap ada peran manusia untuk merangkai bodi-bodi mobil tadi itu sebelum dilas oleh mesin. Nah, itu kan tugas yang sifatnya rutin ya dari seorang teknisi pabrik otomotif gitu, dan sangat berbahaya ya karena berhubungan dengan mesin yang mungkin di situ ada bahaya listrik, ada bahaya beban yang berat, dan bahaya otomatisasi yang bisa berbahaya bagi manusia gitu. Makanya kedepannya semua hal yang sifatnya rutin dan sifatnya itu berbahaya itu akan digantikan oleh AI ya. Jadi bisa jadi mungkin dalam suatu pabrik mobil yang besar itu hanya ada beberapa orang yang dalam itu ya sebagai pengawas dari kerja AI, sementara yang mengerjakan semuanya itu adalah AI. Itu ya teman-teman, itu yang pertama ya. Jadi kedepannya AI itu bisa menggantikan tugas manusia yang sifatnya rutin dan berbahaya gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa saja AI itu juga berkolaborasi ya. Jadi artinya AI itu bekerja sama dengan manusia, misalnya dalam bidang analisa data, riset, penelitian, di mana kan seringkali manusia tuh sangat ketika melakukan riset itu banyak berhubungan dengan banyak data kan, dan mungkin untuk mengolah data sedemikian banyak itu kalau dikerjakan oleh manusia selain lama juga ada resiko kesalahan. Itu bisa jadi untuk pengolahan data yang rumit, pengolahan data yang besar itu diserahkan kepada AI, tapi tetap lead-nya ataupun pimpinan dari riset itu manusia yang mengendalikan gitu ya, hanya untuk tugas-tugas yang sifatnya lebih efisien, lebih efektif dikerjakan oleh AI itu akan diserahkan ke AI. Nah itulah teman-teman ya, fungsi kedua dari AI di masa depan itu adalah kolaborasi ya, atau kerjasama gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah fungsi yang ketiga adalah bidang kesehatan ya teman-teman. Jadi AI itu nanti bisa mendiagnosa penyakit ya, jadi dia berdasarkan informasi data yang diperoleh, misalnya tekanan darah manusia, kemudian detak jantungnya, kemudian kadar gula darah, dan segala macam informasi manusia bisa diperoleh oleh mesin ya. Kalau sekarang kan ada mesin yang seperti misalnya mesin scanning kan, CT scan di rumah sakit itu yang bisa
men-scanning kurang lebih kondisi manusia tuh parameter-parameter ataupun ukuran-ukurannya yang bisa dideteksi itu seperti apa. Nah, berdasarkan data-data itulah kemudian nanti AI akan mendiagnosa nih dengan kondisi seperti ini, kurang lebih orang ini sakitnya apa gitu kan. Kemudian sakitnya apa, kemudian dia bisa merekomendasikan tindakan. Misalnya apakah akan diberi obat ini atau mungkin bahkan harus dioperasi. Itu bisa dikerjakan oleh AI ya, walaupun untuk melakukan tindakan operasi, untuk memberi obat ataupun untuk memeriksa apakah obatnya itu sesuai dengan pasien, itu tetap dikendalikan oleh dokter ya. Tapi setidaknya tugas dokter untuk menganalisa, mendiagnosa penyakit dan juga alternatif tindakannya itu bisa dibantu oleh AI ya. Jadi teman-teman, peran AI ke depannya kurang lebih akan seperti itu ya. Yang intinya adalah ya akan menggantikan tugas manusia hanya untuk hal-hal sifatnya rutin dan berbahaya gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara AI rating ya, artificial intelligence rating, mesin pintar yang bisa menulis, itu akan seperti apa gitu khususnya di masa depan ya. Ya kalau kita kaitkan dengan perkembangan AI tadi, ya otomatis ya teman-teman. Jadi kalau kita perkembangan AI tadi ya, kita bisa lihat bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh AI di masa depan ya. Pertama adalah pengumpulan data ya. Itu pun sekarang mungkin sudah bisa dilakukan dalam batas-batas tertentu ya. Jadi misalnya ketika seorang penulis, terutama penulis non-fiksi ya, yang menulis tulisan ilmiah, populer gitu kan, dia membutuhkan beberapa data yang di luar dia punya, ya dia bisa meminta kepada AI rating untuk mengumpulkan data-datanya itu ya. Apalagi kan sekarang AI rating yang baru ya, yang 4.0 itu sudah bisa mengambil data dari internet ya. Kalau yang 3.5 kan masih mengambil data dari data yang sudah dimasukkan oleh produsen pembuat AI ya, OpenAI ya, perusahaan OpenAI. Dia masukkan data sekian banyak, kemudian ya baru dari situ data itu diambil oleh ChatGPT gitu. Tapi kalau untuk ChatGPT yang 4.0 ya, 4.0, dia sudah bisa mencari data dari internet ya, sehingga akhirnya ya data-data yang di internet itulah yang kemudian diambil. Dan data internet itu kan selalu update ya, jadi yang punya website itu tentu sering melakukan updating data gitu ya, updating data internet gitu. Nah, itulah data-data yang di-updating dari internet itu bisa dikumpulkan oleh AI rating ya, oleh ChatGPT yang dibutuhkan oleh penulis. Jadi itu pertama teman-teman, fungsi AI rating di masa depan adalah pengumpulan data gitu. Kemudian yang kedua adalah pelatihan model ya, jadi dia data yang dikumpulkan itu kan harus tetap diolah ya oleh penulis gitu. Kalau sampai saat ini tugas AI rating itu lebih kepada mengumpulkan data saja, sementara pengolahan datanya untuk dijadikan bahan tulisan itu tetap menjadi peran dari penulis kan. Tapi ya kedepannya nanti AI rating itu bisa ini ya teman-teman, dia bisa data yang diperoleh itu bisa diolah ya, jadi sesuai dengan diperintahkan oleh penulis ya, sehingga akhirnya penulis itu lebih menulis dalam bentuk kata-kata ya, sementara data-datanya dianalisa dan diolah oleh ChatGPT. Jadi itu ya teman-teman, ChatGPT ataupun AI rating itu fungsi yang kedua itu bisa melatih model ya, dia bisa melakukan analisa data gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ataupun peran ChatGPT ataupun AI rating di masa depan itu dengan adanya NLP ya, saya bilang tadi ya, Natural Language Processing tadi, dia dapat mengenali grammar ya, mengenali struktur bahasa, mengenali sintaksis, dan juga mungkin nuansa-nuansa emosi dalam perkembangan manusia tuh, dalam bahasa manusia itu bisa ditangkap oleh ChatGPT ya, saya bilang tadi. Bahasa ChatGPT ke depan, bahasa AI rating ke depan itu akan lebih manusiawi ya, tidak sekaku sekarang kan. Bahasa sekarang tuh masih terasa, bahkan untuk ChatGPT yang 4.0 itu juga masih bahasa mesin ya. Nah, kedepannya akan lebih manusiawi gitu, jadi dia lebih bisa melakukan pemahaman bahasa ya. Jadi itu ya teman-teman, peran ChatGPT seperti depan tuh, di masa depan yang seperti itu, sehingga ya lebih bisa membantu manusia tidak hanya ke pengolahan datanya, tapi juga bisa mengolah kata, mengolah kalimat ya, membantu penulis gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pembuatan konten ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau yang dengan adanya AI rating itu, kita bisa membuat konten-konten yang ini ya, berdasarkan yang diperintahkan oleh penulis ya. Seperti kalau kita ChatGPT kan, kita bertanya kepada ChatGPT, kemudian ChatGPT memberi jawaban. Nah,
kedepannya itu bisa dalam bentuk konten, misalnya gitu kan, seorang di perusahaan, orang marketing gitu kan, dia biasa ada promo lebaran, misalnya promo Ramadan, promo Idul Fitri, kemudian juga ada promo ke tengah tahun, ada promo akhir tahun, ada promo Natal dan sebagainya macam gitu kan. Nah itu kalau dulu kan dia tetap harus, walaupun itu rutin setiap tahun berlangsung, tetap tiap kali dia harus mikir kan isinya dari brosurnya itu seperti apa sih, desain brosurnya itu seperti apa sih. Itu kan tetap butuh waktu ya. Nah kalau sekarang dengan fungsi AI rating itu bisa membuat konten di masa depan, mungkin cukup misalnya seorang marketing di suatu perusahaan tinggal bilang, oh saya ingin bikin promo produk elektronik untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri, diskonnya segini, kemudian program itu akan dilakukan di kota ini dengan mekanisme seperti ini nih. Nah selanjutnya nanti ya si AI itu akan bisa buat kontennya, dia bisa bikin konten brosur gitu. Jadi misalnya kata-katanya yang tadi diungkapkan oleh orang marketing tadi bisa diolah menjadi kata-kata dalam bentuk brosur gitu. Kemudian mungkin dia bisa mengusulkan desain-desain yang sesuai dengan kata-kata itu tadi gitu kan. Jadi bisa itu membuat konten ya, bahkan mungkin kedepannya juga bisa membuat konten video gitu. Jadi misalnya tidak hanya dalam bentuk brosur, tapi konten video berdasarkan informasi teks yang diberikan oleh si marketing itu bisa diolah ya menjadi video misalnya. Jadi itu ya teman-teman, bisa menjadi membuat konten ya di masa depan. AI rating akan seperti itu juga gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah fungsi editing dan koreksi ya teman-teman. Jadi fungsi revisi dalam penulisan ya teman. Terus terang revisi editing itu walaupun terkesan mudah tapi juga susah ya teman-teman. Pengalaman saya menulis buku ya, saya sudah 20 bukuan lebih menulis. Untuk buku 200 halaman saja untuk saya melakukan koreksi pertama itu bisa berjam-jam gitu kan, atau bahkan mungkin bisa sehari 2 hari gitu kalau saya fokus untuk koreksi tulisan aja gitu. Kemudian saya ulangi lagi karena bisa jadi tetap ada typo, tetap ada salah penggunaan kalimat gitu kan. Jadi saya harus ulangi beberapa kali untuk menghindari adanya kesalahan dari buku yang saya tulis. Nah kalau sekarang dengan AI rating mungkin dia dengan teknologi yang dia punya, dia bisa langsung satu buku diberikan naskahnya, dia langsung bisa koreksi gitu. Jadi kesalahan dari tata bahasa, kesalahan dari struktur bahasa, bahkan kesalahan typo, dia bisa langsung sapu, dia bersihkan dalam satu kali scanning gitu kan. Dan itu pasti lebih cepat dari manusia ketika melakukan koreksi terhadap tulisannya gitu. Jadi itu ya kurang lebih fungsi dari AI rating itu ya teman-teman. Di masa depan AI rating itu ya saya ulangi lagi ya, akan melakukan pengumpulan data, kemudian pelatihan model ataupun menganalisa dan mengolah data yang didapatkan oleh AI rating itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu bisa memahami bahasa, dalam arti bahasanya akan lebih manusiawi, bahasanya akan lebih luas ya, tidak seperti sekarang bahasa robot. Kemudian yang keempat adalah bisa membuat konten ya, tentu konten-konten yang sifatnya tadi ya berulang, konten-konten yang sifatnya tidak terlalu kompleks, dan kemudian bisa melakukan penyempurnaan ataupun koreksi ya. Jadi dia bisa melakukan fungsi editing dan revisi dari sebuah tulisan gitu. Jadi itu, nah jadi teman-teman ya, masa depan AI rating itu kurang lebih akan seperti apa itu ada di 5 kemungkinan itu tadi. Nah sekarang kita akan fokus lagi nih teman-teman. Jadi ada perdebatan teman-teman di kalangan penulis, bahkan di kalangan pengembang AI sendiri ya, AI rating sendiri, artificial intelligence rating sendiri, bahwa mungkin kedepannya AI rating itu bisa tanda petik menggantikan peran dari penulis non fiksi gitu kan. Tapi kalau untuk penulis fiksi seperti cerpen atau novel itu sampai dengan saat ini teknologi tidak memungkinkan untuk bisa membuat itu. Kenapa? Karena kalau kita bicara novel ataupun cerpen atau juga puisi itu kan bahasanya sangat penuh emosional manusia kan, itu sangat kuat sekali bahasa nuansa human touch-nya, sentuhan manusia itu sangat kuat gitu ya. Manusia dengan perasaannya, dengan emosinya, dengan masa latar belakang masa lalunya, dengan memori-memori kehidupannya yang sangat membekas di hati, itu membuat bahasa-bahasa fiksi itu sangat sulit untuk ditiru oleh sebuah AI rating ya. Karena ya itu tadi, sebagaimanapun AI rating bisa memahami bahasa, tetap dia adalah mesin ya. Jadi tetap dia mungkin bisa mempelajari emosi manusia, bisa mempelajari perasaan manusia. Tapi kan manusia itu tiap manusia saja perasaannya bisa beda kan, emosinya bisa beda. Tentu ya akan kesulitan bagi si AI rating yang satu mesin itu bisa mengakomodasi jutaan, miliaran
emosi manusia kan. Nah makanya itulah sulit bagi AI writing itu bisa membuat sebuah kalimat ataupun tulisan yang sifatnya emosional yang bisa diterima oleh banyak orang gitu. Jadi itu ya teman-teman, itu pendapat mengatakan bahwa untuk karya fiksi itu sulit untuk bisa digantikan oleh AI writing ya, oleh ChatGPT dan nanti anak cucu cicitnya yang akan berkembang lebih luas lagi menjadi AI writing gitu. Jadi itu nah nah sekarang untuk walaupun begitu tetap AI writing itu bisa membantu ya teman-teman. Jadi saya bilang ya untuk karya fiksi sangat sulit setidaknya saat ini ya bisa menggantikan peran penulis fiksi ya, cerpen, novel ataupun puisi gitu. Jadi tapi tetap AI writing itu bisa memberikan kontribusi ya. Jadi artinya saya bilang tadi dalam hal ini penulis itu harus menempatkan AI writing itu sebagai asisten ya, sebagai pembantu dari penulis ya. Nah, sebagai pembantu ataupun asisten dari penulis dalam melakukan penulisan, terutama karya fiksi itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh AI writing tadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah brainstorming ide ya. Jadi artinya misalnya ketika mau membuat novel, si penulis itu punya berapa pilihan. Jadi misalnya apakah misalnya ketika seseorang pria ingin mengejar seorang wanita ya, pujian hatinya pertama kali mengatakan langsung diterima gitu, ataupun yang kedua mungkin harus pertama kali tolak, ataupun ketika mengatakan cintanya digantung gitu ya, nggak dijawab iya atau tidak. Nah, itu kan mungkin bingung kan si penulisnya tuh dia mau milih yang mana nih dari ketiga alur cerita ini gitu. Nah itu bisa diskusi dengan AI writing ya, artinya dia bisa bertanya ke AI writing, saya punya ide seperti ini, ada 3 ide tapi saya bingung mana yang mau saya kembangkan lebih lanjut dari tulisan. Itu mungkin bisa ya teman-teman. Jadi seolah-olah si AI writing itu seperti manusia yang berdiskusi gitu ya. Jadi walaupun saya bilang tadi tetap AI writing itu punya keterbatasan ya. AI writing itu kan mesin, dia tidak punya emosi, tidak punya jiwa gitu. Jadi tetap yang paling bagus ya kita diskusi dengan orang gitu kan, untuk kita membuat alur cerita. Tapi kan tidak semua orang tuh bisa berdiskusi dengan orang lain ketika ingin menulis ya. Makanya bisa saja diskusi itu digantikan oleh kita diskusi dengan AI writing, walaupun ya itu tadi ya tetap si penulis tadi yang pada akhirnya akan memutuskan, si penulis tadi yang akhirnya akan memikirkan jawaban dari si AI writing tadi apakah akan diterima sepenuhnya ataupun bahkan ditolak sepenuhnya atau diterima sebagian gitu kan. Nah jadi itu ya teman-teman, fungsi yang pertama dari AI writing di dalam penulisan fiksi itu adalah sebagai brainstorming ide ya, ataupun tukar pikiran ide dengan penulis gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan karakter ya teman-teman. Jadi kan saya selalu katakan ya teman, dalam sebuah novel itu ataupun cerpen harus ada namanya karakter ya, ada tokoh gitu ya, tokoh utama, tokoh pendamping, ataupun tokoh pelengkap gitu ya. Nah tokoh-tokoh ini kan pasti masing-masing punya karakter ya, punya sifat masing-masing. Kita harus misalnya kita ada 10 tokoh, 2 tokoh utama, 6 tokoh pendamping, 2 tokoh pelengkap gitu kan, tokoh figuran. Nah kita harus masing-masing kan punya latar belakang hidup sendiri. Nah kita kan harus membuat ya 10 karakter, 10 latar belakang dari tokoh-tokoh tadi. Nah itu kita bisa dibantu oleh ini ya teman-teman, oleh ChatGPT. Misalnya kita bingung nih, dari kita membuat 10 karakter tapi kok karakternya kita membuat karakter berbeda-beda dari 10 orang itu tapi susah gitu. Jadi kita hanya bisa ketemu 4 karakter untuk 10 orang gitu kan. Nah padahal kita mau membuat 10 karakter orang untuk 10 tokoh yang ada. Nah itu kita bisa diskusi ataupun bisa minta si ChatGPT itu untuk memberikan alternatif ya, kurang lebih karakter yang kita belum tentukan seperti apa dari tokoh novel tadi ataupun cerpen tadi itu akan seperti apa. Itu bisa ya teman-teman, itu sebagai diskusi. Lagi-lagi kan si ChatGPT ataupun AI writing itu hanya memberikan saran tanpa emosi ya, karena dia mesin gitu, tanpa jiwa gitu. Makanya tetap di sini kata akhirnya ataupun juga pertimbangannya itu ya harus ada pada si penulisnya sendiri ya. Sementara untuk si AI writing itu hanya sekedar memberi saran. Jadi teman-teman, pengembangan karakter, pengembangan tokoh dari sebuah novel itu juga bisa digantikan ataupun bukan digantikan, maaf ya. Jadi bisa dibantu, dikolaborasi dengan AI writing ya. Jadi itu ya teman-teman, peran dari AI writing dalam penulisan
sebuah karya fiksi ya seperti novel atau cerpen gitu, atau mungkin karya puisi sekalipun gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur plot ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat alur cerita, kan saya selalu bilang teman-temannya, plot ataupun alur cerita sebuah novel ataupun cerpen itu ada 5 ya. Ada yang namanya pertama perkenalan, yang kedua itu adalah awal konflik, yang ketiga adalah puncak konflik, klimaks konflik, yang keempat adalah penyelesaian konflik, resolusi konflik, yang terakhir itu adalah akhir cerita ya, ending. Nah itu memang itu tetap adalah kewenangan ataupun tugas dari si penulis untuk membuat gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman, misalnya kita punya beberapa alur cerita ya, alur cerita ini ya pokok ya, tapi kita bingung nih bisa menentukan mana alur cerita yang akan dipilih. Nah itu kita bisa bertanya pada ChatGPT ya, misalnya ya saya punya rancangan cerita seperti ini, alternatif 1, 2, 3. Saya ingin membuat ceritanya itu menjadi happy ending. Ceritanya itu bisa menggugah semangat orang, menginspirasi orang. Dari 3 alternatif ini mana yang akan dipilih ya? Nah, itu kita bisa nanti si ChatGPT akan memberikan saran. Bahkan mungkin ChatGPT bisa kita minta saran untuk memberikan alternatif yang lain gitu ya, yang berdasarkan 3 alternatif yang kita punya gitu. Mungkin dia bisa buat alternatif keempat, alternatif kelima, alternatif keenam, alternatif ketujuh. Nah itu bisa dikerjakan oleh ChatGPT ya. Tapi lagi-lagi teman-teman, ChatGPT itu ataupun AI Writing itu kan mesin ya, bahasanya bahasa mesin. Dia tidak punya sentuhan emosional, tidak punya sentuhan kemanusiaan gitu kan, tidak punya empati, tidak punya emosi. Makanya ya tetap pada akhirnya yang memutuskan itu adalah si penulis ya. Kemudian yang menggunakan dalam tulisan itu adalah penulis gitu. Jadi ya bisa saja penulis menerima sebagian dari ide dari si AI Writing atau bahkan menolak sama sekali gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk pembuatan struktur plot ataupun alur cerita itu juga bisa dibantu oleh AI Writing gitu. Nah, yang keempat adalah peningkatan bahasa ya teman-teman. Jadi ya kadang-kala saya bilang tadi, ketika kita mungkin salah menggunakan kata bahasa ya, grammarnya kita salah gitu, tutur bacanya salah. Tapi kita bisa menulis kalimat, itu nanti bisa diperbaiki oleh ChatGPT ya. Jadi fungsi meningkatkan bahasa untuk lebih baik lagi gitu. Ataupun juga mungkin kita membuat dialog yang pendek gitu ya, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, bisa jadi nanti ChatGPT akan memberikan usul untuk dialog yang lebih panjang gitu kan. Dialog yang lebih mungkin kalau dialog pendek itu terlalu kurang jelas ya maksudnya. Nah mungkin si ChatGPT bisa membuat kalimat lebih panjang sehingga maksud dari kita penulis itu lebih jelas lagi. Jadi ya teman-teman, fungsi peningkatan bahasa itu juga bisa dilakukan oleh ChatGPT gitu ya. Nah kemudian jadi dia teman-teman 4 peran yang bisa dilakukan oleh AI Writing ataupun sekarang ChatGPT kita kenal ya, atau BERT itu dalam penulisan karya fiksi ya, seperti cerpen, novel ataupun karya puisi gitu. Yang pertama itu adalah kita fungsinya adalah ini ya teman-teman, untuk untuk penulisan ini fiksi adalah brainstorming ide. Jadi yang pertama peran dari ChatGPT ataupun AI Writing itu untuk penulisan karya fiksi bisa brainstorming ide ya, ide tulisan, ide cerita, inspirasi cerita, itu bisa diskusikan antara penulis dengan si AI Writing gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan karakter ya, artinya pembuatan tokoh-tokoh, kemudian latar belakang tokohnya, kemudian background tokohnya, sisi-sisi sisi-sisi riwayat hidup dari si tokoh-tokohnya itu bisa kita dilakukan oleh ChatGPT ya, walaupun tetap harus dengan kontrol kita ya, tetap harus dengan perintah-perintah dan pertanyaan dari kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tugas ini ya, untuk pembuatan alur cerita itu juga bisa dilakukan oleh ChatGPT ya teman-teman. Jadi lagi-lagi kita sudah punya sebagai penulis ya, kita sudah punya alur cerita, tapi kita meminta saran dari AI Writing, ChatGPT ya, untuk ada mungkin alternatif alur cerita yang lain ya, ataupun setidaknya modifikasi dari alur cerita kita untuk membuat cerita kita mungkin lebih kompleks. Itu bisa ya dilakukan oleh AI Writing di masa depan ya, untuk karya-karya fiksi gitu. Dan yang keempat adalah peningkatan bahasa ya, artinya membuat bahasa lebih baik, bahasa lebih benar secara struktur bahasa, kemudian bahasa lebih kompleks, itu bisa dikerjakan dibantu oleh AI Writing ya. Jadi kalau kita lihat 4 fungsi ini ya, sepertinya memang
setidaknya sampai saat ini pemikiran dari pembuat AI writing sendiri ataupun juga penulis itu belum sampai kesimpulan bahwa AI writing itu bisa menggantikan manusia menulis karya fiksi ya, seperti cerpen, novel ataupun karya puisi. Jadi itu ya teman-teman, untuk penulis karya fiksi sebetulnya tidak perlu khawatir ya. Sepanjang kita bisa mempergunakan AI writing dengan baik, ya kita tetap tanda petik sebagai penulis menjadi raja ya, menjadi tuan dari penulisan buku fiksi gitu ya. Sementara si AI writing itu lebih kepada asisten, lebih kepada pembantu, lebih kepada hamba saya tanda petik ya, yang membantu si penulis itu dalam membuat karya fiksinya itu lebih baik gitu. Jadi itu ya teman-teman, kita bicara mengenai peran dari ini ya, AI writing dalam dunia ini ya, dalam dunia penulisan fiksi. Nah sekarang untuk penulisan non fiksi ya teman-teman, apa sih peran yang bisa dilakukan oleh AI writing ya untuk non fiksi? Itu sih sebenarnya lebih mudah teman-teman ya, karena ya sekarang pun penulisan non fiksi, buku-buku ilmiah populer, buku-buku akademis itu sudah banyak yang dibantu ya kolaborasi dengan AI writing gitu kan. Jadi makanya mungkin fungsi masa depan dari AI writing untuk penulisan karya non fiksi itu lebih kepada lebih membuat lebih membuat mendalami, lebih membuat kompleks ya fungsinya ada sekarang gitu. Jadi seperti misalnya fungsinya riset dan fakta ya, mengumpulkan riset dan fakta itu ya sampai sekarang pun ya kita mencari fakta, mencari data, informasi sekarang kan sudah sering menggunakan ChatGPT kan. Jadi AI writing di masa depan pun juga akan punya fungsi yang sama, itu adalah untuk riset fakta dan data gitu. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi konten teman-teman. Jadi kita sudah tahu nih mau menulis apa saja, tapi bagaimana struktur alurnya gitu. Jadi misalnya kita membuat buku, ini kemampuan kampanye pemasaran ini ada 11 bab gitu teman-teman. Nah dari 11 bab ini, dari konten-konten yang kita tulis itu urutannya seperti apa sih? Jadi misalnya saya menulis nih, ada 11 bab, saya tulis babnya ini. Nah bagusnya itu urutan babnya seperti apa sih? Nah dia bisa memberikan saran seperti itu gitu. Jadi itu ya teman-teman, untuk organisasi, membuat tulisan itu lebih rapi, tulisan itu lebih teratur, tulisan itu lebih enak alurnya untuk dibaca, itu bisa menjadi fungsi AI writing ya untuk penulisan karya non fiksi di masa depan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah editing dan proofreading ya teman-teman. Saya bilang tadi fungsi pekerjaan editing sebuah buku itu bukan pekerjaan yang mudah sebetulnya teman-teman. Bahkan saya sebagai juga penulis bisa dibilang ya kadang cukup membosankan gitu. Kenapa? Karena kan ketika saya menulis buku ini kan, misalnya ini buku 200 halaman ya, buku yang baru saya launching nih, buku kampanye pemasaran. Ketika saya sudah selesai menulis 11 bab di dalam buku ini ya, saya akan mengulang lagi membaca teman-teman ya. Nah balik kita membaca 11 bab ini kan mungkin bisa makan waktu berapa jam gitu kan. Dan ketika saya melakukan revisi ataupun editing harus dibaca beberapa kali gitu. Nggak bisa saya sekali baca langsung udah direvisi, pasti masih ada kelewat ya. Ada struktur bahasa yang salah, ada alur logika cerita alur logika informasi yang juga masih salah, typo juga masih ada. Jadi makanya saya ulangin berapa kali ya membaca materi yang sama gitu kan. Itu kan cukup membosankan dan cukup melelahkan juga gitu kan. Nah sekarang fungsi itu nantinya bisa dibantu oleh ChatGPT ya. Artinya kita hanya memberikan naskah draft tulisan kita ke ChatGPT, walaupun itu mungkin 11 bab, 20 bab sekalipun ya. Nah, nanti dia akan melakukan editing, melakukan revisi. Kalau sekarang setahu saya belum bisa ya, paling hanya sekian 1.000-2.000 kata aja dia bisa koreksi. Tapi kalau sampai satu buku mungkin agak susah gitu kan. Nah kedepannya nanti ya fungsi editing revisi itu mungkin bisa sepenuhnya diserahkan kepada serahkan pada ChatGPT. Jadi itu yang ketiga teman-teman ya, fungsi editing dan proofreading itu bisa menjadi peran dari AI writing ataupun ChatGPT kalau sekarang kita sebut ya, itu di masa depan bisa membantu ya. Bahkan nanti mungkin proses revisi itu tidak perlu dilakukan oleh penulis. Kalaupun dilakukan oleh penulis itu adalah revisi terakhir. Jadi artinya setelah dilakukan revisi berulang kali oleh ChatGPT dengan cepat, barulah untuk sebagai final, untuk sebagai memastikan bahwa si penulis membaca karyanya lengkap ya. Jadi benar-benar akhirnya dia yakin bahwa buku ini adalah buku yang sudah perfect ya, buku yang tidak ada kesalahan sama sekali gitu. Jadi itu yang ketiga ya. Kemudian penulisan ulang ya teman-teman. Jadi ya bisa saja teman-teman
Sekarang sudah ada fungsi ya teman-teman ya, ChatGPT dia minta tolong bacain ini, kemudian buat ringkasan tulisan gitu kan, kemudian dibuat kesimpulan. Kedepannya nanti bisa jadi kita suruh baca suatu ini ya apa namanya suatu buku yang kita tulis, mungkin buku ini untuk kalangan ahli gitu kan, misalnya ini kan buku marketing untuk manajer, marketing manager, marketing director. Nah, bisa kita minta tolong dong ChatGPT buat buku yang sama, konten yang sama, tapi untuk kalangan supervisor atau staff. Jadi mungkin bahasanya lebih ringan, bahasanya lebih sederhana, dan juga mungkin data-datanya tidak terlalu lengkap. Itu bisa nanti ke depannya teman-teman. Jadi kita cukup kasih satu buku yang kompleks, yang untuk kalangan atas, ya manajer ke atas, tapi untuk kalangan supervisor, staff, itu nanti dia bisa menulis ulang ya si ChatGPT tadi, atau mungkin juga bisa menerjemahkan teman-teman. Kalau sekarang kan satu buku yang mungkin box office ya terkenal bestseller di luar negeri, di Amerika, untuk bisa tersebar ke seluruh dunia mungkin butuh waktu ya, karena harus diterjemahkan ke setiap bahasa gitu oleh masing-masing orang yang menguasai bahasa itu gitu kan. Nah, kedepannya mungkin ketika seorang di Amerika mungkin ataupun di Indonesia bikin suatu buku, dia bisa langsung bikin buku berbagai versi, mungkin buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Afrika, bahasa Arab, dan lain-lain dalam satu kali kerja. Karena apa? Yaitu bisa digantikan fungsinya oleh ChatGPT ya. Jadi itu ya teman-teman, saya ulangin lagi, ada 4 peran masa depan dari AI writing, ataupun mungkin kalau sekarang bisa dikenal sebagai ChatGPT juga, untuk penulisan buku non fiksi ya. Pertama adalah untuk riset dan pengumpulan riset dan data, itu pun sekarang udah dilakukan. Kemudian organisasi konten, artinya membuat konten yang sudah kita akan buat itu lebih rapi, lebih teratur, lebih enak dibaca. Kemudian yang ketiga adalah fungsi editing dan proofreading, fungsi edit dan revisi. Dan yang keempat adalah penulisan ulang ya, apakah itu menulis ulang untuk audiens pembaca yang berbeda dari suatu buku, ataupun juga mungkin menulis ulang untuk berbagai bahasa yang berbeda ya. Jadi itu ya teman-teman, fungsi ataupun peran dari AI writing di masa depan ya. Sampai saat ini pun kita masih bisa menyimpulkan bahwa nggak ada kata-kata bahwa AI writing itu akan menggantikan penulis di masa depan ya, penulis non fiksi sekalipun gitu. Sepanjang ya penulis itu bisa kolaborasi ya, penulis itu bisa bekerja sama, penulis itu bisa dan petik memperbudak AI writing ya, untuk menjadikan AI writing itu asisten dia dalam menulis, sehingga lebih memudahkan dia dalam menulis. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih fungsi peran AI writing di masa depan ya untuk penulisan non fiksi. Nah, sekarang ini ya teman-teman, sampai saat ini posisi AI writing itu seperti apa sih? Jadi artinya kita tadi udah bicara ke masa depan ya. Jadi apakah di masa depan AI writing itu akan seperti apa gitu kan? Nah, itu kan sebetulnya tetap kita harus melihat ke situasi sekarang ya. Artinya situasi sekarang, apakah AI writing itu seperti apa sih posisinya, sehingga ya kita bisa memprediksi itu tadi ya, perkembangan AI writing seperti yang saya bahas tadi gitu teman-teman. Nah, yang untuk posisi saat ini dari sebuah AI writing itu adalah aksesibilitas ya teman. Jadi artinya AI writing itu lebih kepada untuk memudahkan akses bagi penulis ya. Saya bilang tadi, kalau penulis mungkin kalau dulu ya saya bilang ya, cerita saya ya, ketika saya membuat buku marketing yang terakhir sebelum buku ini, saya untuk selain mengandalkan pengetahuan yang saya miliki 20 tahun di bidang marketing ya, juga pendidikan saya sampai S2 marketing ya, untuk mencari fakta, informasi, data yang terbaru, yang update ya, saya harus menggunakan Mbak Google ya. Jadi Mbak Google merekomendasikan website yang perlu saya baca, kemudian saya baca website itu, baru kemudian saya simpulkan seperti apa. Nah, kalau dengan AI writing kan tanpa perlu membaca artikel-artikel, langsung keluar ya hasilnya seperti apa. Itu kan berarti kan akses informasi akan lebih cepat ya, akan lebih mudah didapat ya. Walaupun ya nanti saya akan sebutkan bahwa di sini tetap ada resiko data itu kurang akurat. Makanya ya, karena AI writing itu akan memudahkan kita mencari data, kita juga bisa memvalidasi data, memastikan data itu benar, itu lebih mudah juga kan, dengan membandingkan pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain kepada AI writing, jawabannya seperti apa itu bisa kita pastikan, confirm bahwa data yang disampaikan itu benar misalnya gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, aksesibilitas data itu
apa namanya, ya sangat sekarang menjadi fungsi utama dari AI writing ya. Nah, kemudian juga bisa pembelajaran berkelanjutan ya. Jadi artinya ya, ya itu tadi teman-teman, AI writing itu kan adalah mesin yang belajar ya. Jadi saat ini tahapan AI writing itu istilahnya seperti anak sekolah lah ya. Jadi anak sekolah kan SD, kemudian SMP, SMA kan mereka makin lama belajar, makin lama makin banyak. Nah sekarang proses dari si AI writing itu masih belum lulus ya, masih sekolah gitu. Jadi AI writing yang sekarang namanya ChatGPT mungkin ke depan akan bernama apa lagi gitu kan. Itu makin lama makin pintar kan, makin lama mungkin makin tinggi sekolahnya gitu. Itu sekarang tahapannya masih belajar sih, jadi makanya belum bisa dibilang bahwa AI writing sekarang ini adalah bentuk final, masih jauh dari kata final gitu, karena dia masih proses belajar. Tapi yang jelas dengan proses belajar itu sudah bisa memudahkan akses penulis untuk memperoleh informasi data ya dalam penulisan gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang di masa depan bagaimana ya kurang lebih teman-teman. Nah yang pertama adalah personalisasi tinggi ya. Jadi artinya saya bilang tadi kan, kalau sekarang kan AI writing itu kurang personal. Jadi artinya kalaupun dia membuat tulisan itu lebih bahasa mesin ya, bahasa yang kurang luas ya, bahasa yang kurang manusiawi gitu, masih bahasa-bahasa formal yang kaku. Nah kedepannya ya dia mempunyai kemampuan untuk mempersonifikasi informasi yang dia berikan. Jadi misalnya dia bisa, dia tahu misalnya si penulisnya itu adalah orang yang gaya bahasanya suka muter-muter gitu kan ya, mungkin dia akan bisa menyesuaikan informasi yang diberikannya dengan bahasa yang muter-muter gitu. Atau mungkin si penulisnya yang bertanya kepada si AI writing itu adalah penulis yang dia bahasanya lugas ya, bahasanya tegas ya, itu nanti dia akan bisa disesuaikan gitu berdasarkan mungkin cara si penulis tadi bertanya di AI writing ataupun di ChatGPT ya kalau sekarang. Nanti dia bisa menjawab dengan gaya bahasa yang sama dengan yang dipergunakan oleh si penanya. Jadi teman-teman personalisasi ya, jadi membuat lebih personal, membuat lebih pribadi, lebih personal itu bisa masa depannya akan menjadi perhatian utama dari ini ya, AI writing gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi dinamis ya. Jadi artinya sampai saat ini AI writing itu disetting oleh pembuatnya itu sebagai kolaborator ya, sebagai alat kerjasama ataupun mungkin sebagai asisten dari penulis. Jadi tidak ada settingan AI writing itu untuk menjadi pengganti jadi penulis ya. Oleh sebab itu ya makanya kedepannya perannya kan sebagai kolaborator ya, sebagai ya istilahnya inilah ya, sebagai partner dari si penulis dalam melakukan penulisan gitu. Dan bisa jadi kreativitasnya lebih luas ya, jadi tidak bisa menggantikan kreativitas manusia, tapi bisa memudahkan kerja manusia ya, karena kan kreativitas manusia itu kan tidak selalu dalam performa yang baik ya. Kalau dalam dunia tulis menulis kan kita kenal yang disebut sebagai creative block ya, jadi artinya hambatan dalam menulis gitu kan, hambatan kreatif dalam menulis. Dan itu bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja ya. Penulis besar seperti Terelie di Lestari pun juga mengakui bahwa mereka juga cukup sering juga mengalami deadlock ya, mengalami kebuntuan ide, mengalami creative block. Nah pada saat-saat seperti itulah bisa dibantu secara optimal oleh si AI writing ya, sehingga AI writing bisa memberikan alternatif-alternatif ide, memberikan alternatif kreativitas yang bisa membuka pikiran dari si penulis ya, sehingga dia bisa mengatasi creativity blocknya, hambatan kreatifnya tuh lebih cepat, sehingga bisa lebih kembali mengalir ide-idenya, kreatifnya lebih keluar ya, sehingga lebih mudah untuk menulis ya. Jadi itu ya kurang lebih ini ya masa depan dari AI writing ya. Ya kalau lagi-lagi saya simpulkan dari penjelasan saya tadi ya, dan itu diberikan juga oleh para ahli ya di bidang AI, bahkan oleh para pembuat AI writing sendiri. Tidak ada statement perkataan bahwa nanti AI writing itu akan menggantikan penulis ya. Jadi intinya adalah AI writing ke depan itu akan menjadi kolaborator, akan menjadi partner, atau bahkan mungkin istilahnya sekarang kan asisten ya. Kalau kita sebut ChatGPT itu kan menyebut dirinya sebagai asisten gitu. Jadi lebih kepada asisten penulis gitu ya. Jadi bukan untuk menjadi penulis itu sendiri gitu, untuk menjadi penulis virtual, nggak ke sana gitu kan. Arahnya settingannya itu nggak seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, mungkin kabar baik juga ya bagi teman-teman yang penulis ya, baik penulis fiksi ataupun non fiksi ya, bahwa AI writing itu bukan menggantikan penulis, tapi
lebih untuk membantu memudahkan penulis dalam melakukan penulisan gitu. Nah, sekarang apa sih peran dari AI writing itu bagi penulis? Apa sih fungsi pembantu, fungsi asisten, tanda petik ya, fungsi budak dari AI writing itu terhadap penulis itu apa saja sih gitu kan? Apa yang bisa dibantu oleh AI writing bagi para penulis gitu kan? Nah, yang pertama itu adalah peningkatan efisiensi ya tadi teman-teman ya. Kalau dulu ya saya cerita ya, saya menulis buku ilmiah populer ya, karena bidang saya di marketing, saya menulis buku marketing. Ketika saya di kepala saya sudah ada ide mengenai marketing kan, karena saya 20 tahun di bidang marketing, S2 saya marketing. Saya juga berpengalaman marketingnya dari posisi entry level staff sampai posisi senior management. Saya tentu bisa menulis banyak hal tentang marketing, tapi kan tetap saya butuh update data ya, saya tetap butuh konfirmasi data yang akurat dan butuh validasi informasi yang tepat gitu kan. Makanya ya otomatis saya mencari tambahan data ya, referensi data. Biasanya sekarang pakai internet ya, dengan Mbah Google. Kalau dulu harus baca buku segala macam banyak kan, itu kita membaca buku itu pasti butuh waktu banyak, padahal mungkin dari satu buku hanya butuh 1-2 halaman saja untuk kita masukkan di tulisan kita. Itu kan udah buang waktu, tanda petik buang waktu banget kan. Nah, dibantu oleh Mbah Google ya. Mbah Google tidak memberikan buku, tapi dia langsung memberikan artikel-artikel yang sesuai untuk kita baca, untuk kita simpulkan ya. Tetap saja kan kita harus baca semua artikel yang direkomendasikan oleh Mbah Google, kemudian baru kita simpulkan masing-masing artikelnya, dan kemudian mana yang akan kita masukkan ke dalam tulisan kita. Itu walaupun lebih efisien dari baca buku sekian banyak, tetap makan waktu juga kan, text time juga. Nah, dengan AI writing kita bertanya sesuatu, dia langsung mengolahnya sendiri gitu. Jadi AI writing itu membaca semua artikel yang ada di internet. Itu terutama kalau sekarang ChatGPT 5.0 ya, kalau ChatGPT yang 3.5 itu kan terakhir datanya update-nya 2021 kan, 2022. Tapi kalau 5.0 itu kan datanya update terbaru, karena dia bisa akses ke internet kan, sementara internet itu kan data selalu baru. Nah, jadi dia bisa akses semua artikel di internet, kemudian langsung mengeluarkan kesimpulannya pada kita tanpa kita harus membaca semua artikel itu. Nah, itu kan otomatis ya seakan membantu efisiensi kerja ya. Saya merasakan sendiri teman-teman menulis buku ini adalah buku pertama saya ya, diasistenin oleh AI writing ya, oleh ChatGPT. Itu lebih efisien ketika daripada saya menulis buku-buku marketing bisnis saya sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di etalase 7 sampai 14 kalau nggak salah, itu 7 sampai 15 yaitu buku-buku marketing bisnis saya. Itu tetap walaupun kerjasama dengan Mbak Googling tetap butuh waktu ya. Itu lebih efisien kalau saya dengan AI writing gitu. Nah, ini yang pertama ya, lebih efisien, membantu efisiensi dari penulis. Kemudian yang kedua adalah bisa brainstorming ya. Jadi artinya ketika mungkin si penulis tadi dia mau punya ide, tapi kemudian dia bingung bagaimana mengolahnya, ataupun juga dia butuh teman diskusi, daripada dia cari orang lain yang mungkin juga akan mengganggu orang yang dia akan ajak diskusi itu, ya dia bisa diskusi brainstorming dengan AI writing ya. Jadi AI writing itu bisa teman diskusi, walaupun tetap keputusan akhir, kesimpulan akhir, analisa akhir itu ada di penulis, tapi setidaknya si AI writing itu bisa menjadi teman diskusi, teman brainstorming dari penulis, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah generasi konten ya. Jadi artinya si AI writing itu bisa membantu dalam memperbaiki paragraf, memperbaiki kalimat, memperbaiki struktur bahasa yang dibuat oleh penulis ya. Jadi dia bisa menyarankan perbaikan-perbaikan. Jadi kan situ kan generasi konten ya, artinya kontennya itu bisa lebih diperbaiki lagi oleh AI writing gitu. Walaupun tetap kontennya yang membuatnya itu garis besarnya, utamanya intinya itu dari penulisnya sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah personalisasi analisis pembaca ya. Jadi artinya si ChatGPT, saya bilang tadi teman-teman, mungkin kita menulis satu buku itu ini untuk kalangan kampanye pemasaran, tapi untuk manajer marketing sama direktur marketing gitu, bukan untuk level staff sama supervisor, bahasanya ketinggian mungkin ya. Bisa aja nanti daripada si penulis menulis lagi satu buku lagi untuk kalangan supervisor dan staff, dia langsung kasih aja ke AI writing, ini tolong buku ini disederhanakan bahasanya, datanya dipersingkat sehingga bisa dibaca oleh level staff dan supervisor. Nah, itu
berarti kan dia bisa lebih personalisasi ya dengan bahasa yang rumit untuk manajer dan direktur. Dia bisa menulis ulang sebuah buku untuk dengan bahasa yang sederhana untuk staff ataupun supervisor. Jadi teman-teman bisa untuk personalisasi dan analisis pembaca gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah feedback dan ini teman-teman dalam penerbitan gitu. Jadi artinya ya itu tadi kan, karena teman diskusi dia bisa memberikan saran, bisa memberikan editing, revisi, itu bisa menjadi teman diskusi, istilahnya bisa memberikan kritik gitu ya, memberikan kritik terhadap perusahaan kita tanpa kita harus sakit hati ya, karena kan ya yang kalau kita dikritik manusia mungkin kita bisa sakit hati kan karena ada unsur emosi, tapi kalau kita dikritik mesin ya yang bagaimana kita sakit hati kan, karena mesin tidak punya tujuan jelek, mesin tidak punya tujuan menjatuhkan, dia hanya menjalankan tugasnya kan untuk mengkoreksi tulisan kita. Jadi kita lebih bisa mudah menerima kritik, masukan, input dari komputer gitu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, AI lagi-lagi AI writing itu tidak akan menggantikan penulis masa depan, akan tetapi justru membantu penulis gitu kan ya. Membantunya seperti apa ya, saya ulangi lagi ya secara sekilas. Yang pertama adalah membuat tuh penulis itu lebih efisien dalam bekerja, dalam menulis. Kemudian yang kedua adalah bisa menjadi brainstorming ataupun tukar pikiran, diskusi antara penulis dengan AI writing. Yang ketiga itu bisa generasi konten, artinya bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas struktur tulisan, teknik tulisan dari yang sudah ditulis oleh penulis. Kemudian yang keempat adalah personalisasi dan analisis pembaca, jadi bisa menyesuaikan gaya bahasa, informasi, data dengan target pembaca yang akan kita sasar. Yang terakhir adalah feedback dan juga polishing ya, artinya untuk proses editing, revisi itu bisa dibantu oleh writing ya. Jadi itu ya teman-teman, kabar baiknya itu bahwa AI writing itu justru akan membantu penulis, bukannya menggantikan peran penulis di masa depan gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah itu ya teman-teman. Jadi dari pembahasan kita tadi masih ada sampai saat ini hal-hal yang sifatnya kurang ya, walaupun sudah demikian canggihnya AI writing saat ini, sedemikian canggihnya ChatGPT ataupun BERT ya dalam mengolah kata, memberikan informasi lengkap, tetap masih banyak kekurangannya ya. Ya lagi-lagi karena AI writing itu adalah mesin pembelajar, dia saat ini masih belajar, masih sekolah gitu ya, untuk sebelum dia lulus nanti menjadi AI writing yang mungkin yang perfect gitu kan. Nah, dalam tahap belajar ini masih ada beberapa kekurangan yang teman-teman yang ada di sebuah AI writing gitu. Nah, dalam AI writing itu kekurangannya misalnya adalah kreativitas dan sentuhan manusia yang saya bilang tadi. Bagaimanapun AI writing itu kan mesin ya, komputer. Dia bukan manusia yang punya emosi, yang punya empati, yang punya sentuhan human touch ya, sentuhan manusia. Sehingga ya dia saat ini belum ada teknologi yang bisa mengenalkan mesin dengan hal-hal seperti itu tadi gitu. Makanya dari sisi kreativitas dan sentuhan manusia tuh ya bisa dibilang ini masih jauh ya. AI writing itu masih harus belajar banyak lagi gitu. Kemudian dari etika dan keaslian ya teman-teman. Jadi artinya kan sebetulnya AI writing itu dia hanya mengolah informasi data berdasarkan data yang ada yang dia peroleh ya, baik dari data yang di input oleh pembuat AI writingnya ataupun juga diambil dari internet. Nah, di situ kan nggak ada jaminan kan data ataupun informasi yang diambil itu adalah data yang orisinal, data yang tidak ada copyrightnya, data yang tidak ada patennya. Nah, itu kan bisa jadi dia akan mengambil semua informasi, menggabungkan data yang legal, data yang tidak legal, data yang ada copyright dan data yang tidak ada copyright jadi satu. Nah, itu kan berarti kan masalah etika dan keasliannya menjadi kabur ya, menjadi abu-abu gitu kan. Nah, itu sampai saat ini masih PR ya bagi AI writing gitu, karena dia masih belum bisa mencari solusi yang tepat untuk masalah ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah kualitas ya teman-teman ya. Sampai saat ini pun ya saya bilang tadi, ChatGPT pun kualitas jawaban ChatGPT itu tergantung dari kualitas pertanyaan yang diberikan oleh kita ya gitu. Jadi kalau kita bertanya yang berkualitas ya dia memberikan jawaban berkualitas, tapi kalau kita bertanya kurang berkualitas, jawabannya itu akan kurang berkualitas gitu. Makanya di luar negeri itu ada pekerjaan prompter ChatGPT, tugasnya tanda petik gampang ya, sederhana ya, hanya bertanya saja kepada ChatGPT yang terbaik dengan pertanyaan terbaik, sehingga si ChatGPT itu bisa memberikan jawaban terbaik juga. Dan gajinya nggak main-main teman-teman ya, sebulan ini bisa ratusan juta gitu. Kerjanya hanya bertanya gitu, hanya setiap hari itu kerjanya bertanya kepada ChatGPT, dan dia di hire oleh
banyak perusahaan yang menginginkan informasi yang akurat, informasi yang tepat, tapi mungkin tidak punya prompter ataupun penanya ChatGPT yang cukup berkualitas ya, sehingga tidak bisa menghasilkan jawaban yang berkualitas ya. Dia meng-hire itu tadi ya, si prompter penanya dari ChatGPT tadi ya dengan gaji yang fantastis ya. Jadi itu ya teman-teman, kekurangan yang masih ada dalam AI writing saat ini gitu. Nah, kemudian ya dari situ tadi teman, jadi kesimpulannya adalah teman-teman yang penulis tidak perlu khawatir ya, ChatGPT tidak akan menggantikan peran penulis oleh pembuat ChatGPT ataupun AI writing itu. Si AI writing ChatGPT itu difungsikan sebagai kolaborator, sebagai pembantu, sebagai asisten dari penulis ya, bahasa kasarnya mungkin tanda petik sebagai budak dari penulis, sehingga ya tidak perlu khawatir penulis terhadap masa depan AI writing gitu. Nah, justru banyak peluang ya yang bisa dimanfaatkan oleh penulis dengan adanya AI writing tadi gitu. Nah, peluang-peluang itu misalnya ya adalah pertama efisiensi dan produktivitas ya, itu tadi ChatGPT AI writing itu akan mempercepat tugas penulis. Saya sudah membuktikan teman-teman ya, membuktikan kecepatan menulis. Ini buku pertama saya diasisteni oleh AI writing dibanding dengan sebelumnya. Efisiensinya bisa sampai 40% ya teman-teman, 40% dari kalau saya menulis tanpa AI writing gitu kan, kurang lebih ya, jadi 40%. Jadi peluangnya tentu bisa mempercepat kerja dari penulis ya, efisiensi dan produktivitasnya juga meningkat. Kemudian juga ide dan inspirasi juga lebih bisa berkembang. Karena apa? Kita tetap hasil karya buku itu adalah tanggung jawab dari penulis untuk penulisnya. Tapi kan untuk menggali ide, untuk menggali inspirasi kan perlu teman diskusi. Nah, si AI writing itu bisa menjadi teman diskusi penulis ya, dalam dia itu tadi ya, mengeluarkan imajinasi, mengeluarkan ide yang terbaik dari tulisannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kustomisasi dan personalisasi ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman mungkin menulis buku untuk manajer sama direktur. Teman-teman bisa minta tolong si AI writing untuk membuat konten yang teman-teman buat itu dengan bahasa yang lebih sederhana untuk supervisor atau staff ya. Jadi ya fungsi untuk membuat personalisasi ataupun membuat bahasanya tulisan tadi itu lebih bisa terima oleh audiens tertentu itu bisa dibantu ya oleh AI writing gitu. Kemudian bahasa dan gaya ya teman-teman. Jadi kita kan sebagai penulis pasti punya gaya bahasa sendiri kan. Nah, bisa jadi gaya bahasa kita mungkin yang saya bilang tadi, teman-teman mungkin menulis untuk direktur ataupun untuk manajer, atau mungkin ini ya teman-teman, ini buku ini kan saya lebih arahnya kepada untuk staff, kepada supervisor dan kepada manajer junior gitu kan. Ya, tapi bisa jadi mungkin karena saya mungkin ya kan saya di posisi senior manajemen ya, mungkin saya biasa berbahasa senior manajemen, jadi mungkin dengan bahasa yang level manajer, GM, direktur gitu kan, sehingga bahasanya mungkin ketinggian buat pasar dari buku ini sebetulnya. Itu bisa dibantu ya, gaya bahasanya diperbaikin oleh AI writing, oleh ChatGPT untuk menjadi bahasa yang lebih bisa diterima oleh audiens, staff ataupun supervisor gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian juga skalabilitas ya teman ya, saya bilang tadi. Ketika teman-teman ingin dan menulis buku dalam bahasa Indonesia, saya mungkin bisa langsung membuat terjemahannya dalam sekian ratus bahasa yang ada di dunia gitu kan ya, karena kemampuan si AI writing itu untuk menerjemahkan tulisan itu kan sangat cepat kan, karena dia sudah ratusan bahasa dunia itu sudah disimpan di komputernya kan, sudah disimpan di servernya gitu. Jadi otomatis ketika saya menulis buku nggak usah khawatir harus nunggu lama baru di Afrika misalnya itu bisa dibaca orang, karena harus diterjemahkan dulu. Tapi dalam waktu yang sama itu bisa launching di berbagai negara sekaligus, karena bisa langsung diterjemahkan dalam berbagai bahasa gitu kan, dengan tetap bahasa yang sesuai dengan target pasar dengan audiensnya. Jadi itu teman-teman peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh penulis ya dengan adanya AI writing gitu. Jadi di mana efisiensi, kemudian produktivitas akan terjadi, kemudian ide dan inspirasi lebih mudah digali dengan brainstorming ataupun diskusi dengan AI writing, kemudian kustomisasi dan personalifikasi juga bisa dibuat, bisa disesuaikan dengan target audiens dari pembacanya. Kemudian yang keempat, gaya dan bahasanya bisa diperbaiki ataupun disesuaikan dengan audiens oleh AI writing. Dan yang kelima adalah skalabilitas ya. Jadi
bisa membuat misalnya dalam berbagai bahasa sekaligus dalam waktu 1 kali launching gitu. Jadi itu ya teman-teman peluangnya. Walaupun demikian peluangnya sangat besar dari AI rating, tetap ancamannya ya besar juga ya teman-teman. Jadi ancaman untuk terjadinya masalah di masa depan itu juga bagi penulis juga tetap ada ya. Ya lagi-lagi kalau si penulis itu bisa memanfaatkan peluang, dia akan mendapatkan peluang. Tapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan peluang, ya dia akan terkena ancaman dari adanya AI rating ya. Jadi yang pertama adalah secara kualitas dan keaslian ya teman-teman. Ya saya bilang tadi, pada prinsipnya AI rating itu hanya menggunakan data-data yang ada di database yang ada di server dari si pembuat AI ratingnya ataupun juga dari internet gitu, sehingga kualitas bisa jadi kualitas tulisan yang digabung-gabungkan menjadi satu tulisan itu bermacam-macam, sehingga kualitasnya mungkin bisa menurun kan dari kualitas tulisannya. Dan yaitu tadi bisa jadi yang diambil itu adalah sumber-sumber yang sumber-sumber yang misalnya ada copyrightnya tapi diambil oleh ChatGPT dalam tulisannya, sehingga ya tulisannya itu jadi gabung-gabung kan, kualitasnya mungkin menurun dan mungkin juga bisa jadi ada plagiarisme di situ, ada tiruan di situ juga kan, ada pelanggaran hak cipta di situ juga gitu. Jadi bisa terjadi tuh teman-teman kalau kita nggak hati-hati dalam menggunakan AI rating gitu. Kemudian kedua adalah etika dan juga hak cipta ya, saya bilang tadi hasil tulisan dari AI rating itu adalah gabungan berbagai tulisan yang bisa jadi ada unsur hak cipta di sana ya, sehingga walaupun mungkin tidak terdeteksi bahwa tulisan dari si AI tadi itu melanggar hak cipta, tapi ada unsur etika di situ juga karena ternyata ada bagian-bagian tulisan itu yang sebetulnya mengandung hak cipta gitu. Kemudian keahlian menurun yang ketiga ya itu tadi, kalau si penulis itu keenakan dibantu oleh AI rating, dia akhirnya malah peran terbesar dari penulis itu lebih diserahkan kepada AI rating, sementara peran penulis satu sedikit ya lama-lama kemampuan si penulis itu akan menurun gitu kan. Yang keempat ya, kalau dia sudah menurun otomatis dia pada akhirnya akan tertinggal oleh zaman ya, artinya dia justru tidak bisa menulis yang bagus lagi, dia tidak bisa bekerja sama yang baik lagi dengan ChatGPT ya, karena kemampuannya dia pun juga sudah menurun gitu. Jadi ya pada akhirnya mungkin dia akan terlempar ya, tersingkir dari dunia tulis menulis gitu, bisa seperti itu juga. Kemudian yang kelima adalah bias dan misinformasi ya, itu tadi karena kelemahan dari AI rating ya, kita tidak tahu asal sumber dari informasi yang diambil oleh si AI rating. Yang penting bentuk jadinya seperti apa, sehingga bisa jadi informasinya bias dan bisa salah paham ya orang menangkap dari apa yang dimaksudkan oleh si AI rating tadi. Jadi itu teman-teman, di balik peluang ada ancaman dari AI rating ya bagi penulis. Yang pertama adalah kualitas dan keaslian dari tulisan, kemudian yang kedua adalah etika dan hak cipta, yang ketiga itu adalah keahlian yang menurun dari penulis, kemudian yang keempat adalah yang mungkin dari pengangguran, artinya si penulis itu akan kehilangan pekerjaannya karena dia tersingkir dari dunia tulis menulis ya, karena dia keahliannya menurun, tidak bisa memanfaatkan AI rating dengan baik. Yang kelima adalah bias dan misinformasi ya, jadi artinya informasi yang diberikan bisa jadi bukan informasi yang benar gitu. Nah sebetulnya kalau ancaman ini lebih banyak di mana sih, balik lagi kan, kita balik lagi ke penulis fiksi dan non fiksi gitu. Nah, ancaman yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya lebih banyak berdampak pada penulis non fiksi ya. Jadi non fiksi bukan pada penulis novel, bukan penulis cerpen atau apalagi penulis puisi, tapi kepada penulis non fiksi ya. Kenapa tadi ya? Karena penulis non fiksi kan ya, buku saya ini kan buku non fiksi kan, buku kampanye pemasaran, ini lebih kepada informasi data ya, dan kepada update informasi yang ada. Nah, itu kan sampai saat ini, dan karena kekuatan dari AI rating itu di data, di informasi, yaitu yang bisa mengancam ya kalau kita tidak bisa bekerja sama, berkolaborasi yang baik dengan AI rating gitu. Jadi misalnya itu tadi ya, karena perspektif teknologi, di mana kekuatan dari AI rating adalah data ya, jadi kita harus tetap hati-hati ya. Jadi jangan sampai data kita itu kendalikan oleh AI rating, tapi kita yang bisa mengendalikan AI rating. Kalau kita terbiasa mengendalikan AI rating ya, ancaman kita akan tergusur oleh AI rating itu lebih kecil ya. Makanya ya kita harus hati-hati ya, jangan seperti kita berleha-leha menyerahkan semuanya ke AI rating, tapi kita sendiri lupa untuk meningkatkan kemampuan gitu. Kemudian seringkali kalau untuk informasi-informasi sifatnya umum teman-teman, itu akan sifatnya berulang gitu kan. Jadi misalnya ya analisa pasar saham gitu kan, itu kan bisa jadi kita AI kan analisa seperti apa, karena kan
analisa pasar saham, kenaikan saham itu kan adalah sesuatu yang berulang ya, sesuatu yang sudah ada tekniknya tersendiri gitu. Nah itu bisa jadi nanti semuanya diserahkan kepada rating ya, karena ya itu tadi rating juga tidak ada emosi, sehingga ya dia bisa mengolah analisa saham misalnya tanpa emosi, adanya informasi-informasi yang bisa mengurangi emosi manusia gitu kan. Jadi mungkin penulis-penulis yang sangat terkait dengan data yang fluktuatif, data yang berulang itu ya juga bisa terpengaruh ya, karena itu tadi kekuatan dari AI rating itu lebih kepada data dan pada mengolah data gitu, sehingga ya untuk penulis yang mungkin lebih fokus kepada menulis data apapun ya, saham itu aja segala contoh gitu, tapi data-data yang lain pun juga yaitu ya tentu lebih tajam ya dengan AI rating. Lagi-lagi kalau kita tidak terbiasa untuk mengendalikan AI rating, tapi kita dikendalikan oleh AI rating. Jadi itu teman-teman poinnya. Kemudian yang ketiga itu adalah yaitu tadi ya kebutuhan informasi yang sangat mengandalkan data, seperti misalnya keuangan, kemudian juga masalah analisis pasar ya, saya bilang tadi saham gitu kan, kemudian juga mungkin analisa cuaca gitu kan, BMKG gitu, itu yang sangat rentan ya, bisa digantikan oleh sebuah rating ya, karena basis data. Jadi intinya adalah kalau untuk non fiksi, ancaman itu terjadi pada memang karya-karya non fiksi yang sangat kuat sekali mengandalkan kepada data dan analisa ya. Jadi itu yang bisa terpengaruh paling dekat lah ya, terpengaruh paling besar dari rating. Sementara kalau untuk justru sebaliknya, non fiksi itu yang sangat jauh dari sampai saat ini ya ancaman dari rating ya. Jadi misalnya adalah karena itu tadi kan manusia punya sentuhan emosi, sentuhan empati, punya sentuhan manusia yang itu sampai sekarang masih si ahli AI rating sendiri pun belum bisa ketemu jawabannya bagaimana AI rating itu bisa mengenali bahasa-bahasa seperti itu tadi kan. Itu yang pertama ya. Sehingga itu tadi ketika penulis fiksi lebih aman lah gitu. Kemudian yang kedua adalah perspektif sosial kultural ya, karena manusia itu kan ketika menulis dia mungkin berdasarkan kehidupan masyarakat sekitarnya, berdasarkan budaya sekitarnya. Jadi misalnya penulis di Indonesia dengan penulis di Eropa, karena sosialnya beda, kulturalnya beda, akan menulis dengan gaya bahasa yang berbeda, akan menulis cerita yang berbeda gitu kan ya. Sementara mesin itu kan nggak ada asalnya kan, mesin itu mungkin dibuat di Amerika, tapi ketika dia terapin di Indonesia tetap aja dia berpikir seperti saat dibuat di Amerika gitu kan. Jadi mesin nggak kenal sosial budaya, jadi sehingga ya itu susah ya untuk dipahami oleh mesin ya, memahami sekian macam sosial budaya yang ada di dunia gitu. Beda dengan manusia menulis ya, karena manusia itu tinggal di lingkungannya sendiri, tinggal di lingkungan sosialnya sendiri, tinggal di lingkungan budaya sendiri, dia lebih mudah ya untuk bisa mengembangkan tulisan sesuai dengan latar belakangnya. Itu dia teman-teman, makanya sulit ya bagi AI rating untuk bisa tanda petik mengambil peran penulis buku fiksi gitu ya. Kemudian juga perspektif humaniora dan seni ya, perspektif kemanusiaan juga seni ya. Ya lagi-lagi seni itu kan pasti penuh emosi ya, penuh empati gitu, yang itu tidak dimiliki oleh AI rating, sehingga ya pemahaman terhadap perspektif humaniora, kemanusiaan, pemahaman terhadap seni itu juga sulit ya bisa dipahami oleh AI rating. Jadi ya teman-teman, untuk fiksi sih sampai saat ini sulit ya digantikan oleh AI rating ya. Bahkan itu diakui sendiri oleh pembuat AI rating, di mana sampai saat sekarang tidak terbayang sebuah novel itu akan ditulis entah berapa puluh ratus tahun ke depan bisa ditulis oleh AI rating ya. Ya beda kalau buku-buku non fiksi, terutama itu tadi yang sangat kuat pada basis datanya, analisa datanya, mungkin ke depan bisa digantikan sepenuhnya oleh AI rating ya dalam menulis buku-buku seperti itu tadi gitu. Jadi itu, nah sekarang itu tadi teman-teman ya, ancaman terhadap penulis dari AI rating itu berbeda-beda ya, antara buku fiksi dan buku non fiksi, penulis fiksi dan penulis non fiksi. Tapi secara umum ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penulis agar dia bisa eksis ya untuk terima kasih Kak ya. Kalau ini Kak, isi bukunya bahasa Indonesia Kak. Jadi bahasa Indonesia ya, karena ini kan saya yang tulis Kak ya, dan saya menggunakan AI-nya tuh ya untuk bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa lain ya. Jadi hanya tadi kan saya jelaskan bahwa kalau saya mau menerjemahkan ke berbagai bahasa,
dengan menggunakan AI writing itu jauh lebih mudah ya. Jadi tidak perlu saya harus menyewa penerjemah ataupun saya harus misalnya menulis satu-satu melihat kamu satu-satu, tapi ya langsung sekali jalan ya itu bisa langsung terjemahin. Jadi itu kayak nanti tetap ini bahasa buku bahasa Indonesia kayak jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan oleh penulis ya agar dia bisa bertahan menghadapi AI writing di masa depan? Ya itu tadi teman-teman, ada beberapa. Yang pertama adalah teman-teman harus punya punya gaya penulisan yang unik ya. Nah, setiap penulis itu unik ya, saya selalu bilang di setiap live saya bahwa setiap penulis itu punya bahasa yang unik ya. Bahkan saya sebagai penulis pun ketika saya menulis buku non fiksi ya, ataupun ketika saya menulis buku fiksi itu saya punya gaya yang berbeda. Ketika saya menulis buku fiksi marketing bisnis ya saya punya gaya bahasa sendiri. Ketika saya menulis buku fiksi, buku antologi, buku cerpen, buku novel itu saya juga punya bahasa sendiri. Jadi ya si penulis itu juga harus dia mengembangkan gaya penulisan sendiri sehingga ya sulit ditiru oleh AI writing ya, karena kita punya sesuatu yang unik dari kita gitu. Kemudian yang kedua adalah kita fokus kepada pengalaman pribadi ya. Artinya saya bilang tadi hal yang tidak bisa ditiru oleh AI writing adalah pengalaman sosio-kultural ya, pengalaman lingkungan sosial, pengalaman budaya gitu kan. Itu kan tidak bisa dipahamin oleh mesin ya, tidak bisa dipahami oleh AI writing. Dan itulah kenapa AI writing itu bisa kita kalahkan dan petik ya oleh penulis kalau kita sangat mendalami lingkungan kita. Artinya kalau kita misalnya menulis novel kehidupan Indonesia, kita harus paham benar budaya Indonesia seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa menulis sebuah novel yang syarat dengan sudut pandang budaya dan sosial yang tinggi, dan itu sehingga lebih sulit ya untuk tanda petik ditiru ya oleh AI writing gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita terus belajar teman-teman ya, terus belajar ya pastilah ya. Saya pun walaupun generasi X sebetulnya ya, bahkan generasi X yang bukan akhir ya, generasi X tengah-tengah gitu kan, tetap saya belajar AI ya teman-teman ya, belajar AI writing ya, saya belajar ChatGPT, saya belajar bagaimana mengolah informasi gitu, sehingga ya ini adalah buku pertama saya yang saya tulis dengan AI writing kan. Jadi ya artinya kita harus selalu belajar ya, tidak ada istilah tua atau istilah muda ya, kita tetap harus selalu belajar. Terutama kita sebagai penulis ya, sehingga kita semakin bisa meningkatkan kemampuan diri dan ya tanda petik bisa menghadapi AI writing ya, tanpa kita takut terancam tergusur di masa depan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya kolaborasi dengan teknologi ya. Jadi tadi kalau kita belajar terus belajar, kita bisa berlatih berkolaborasi bekerja sama dengan mesin, dengan AI writing ya. Itu kita harus menulis ya. Dengan saya menulis buku ini adalah sebetulnya selain saya memberikan informasi kepada teman-temannya yang membaca buku ini, juga bisa bagi saya adalah proses pembelajaran saya untuk tanda petik lebih mengenal AI writing itu seperti apa gitu, ChatGPT itu seperti apa gitu. Jadi dari pengalaman saya berapa ya mungkin setengah tahunan inilah intens ya istilahnya bergaul dengan AI dengan ChatGPT, saya jadi paham tuh karakter-karakter ChatGPT itu seperti apa gitu. Bahkan ketika saya menggunakan ChatGPT 3,5 kemudian sekarang ChatGPT 4,0 itu pun juga ada karakter sendiri-sendiri ya. Makanya dengan saya banyak interaksi dengan ChatGPT ya, dengan teknologi ya, saya lebih bisa memahami teknologi AI writing ke depan ya teman-teman. Itu kurang lebih itu. Kemudian ya yang kelima tuh perbanyak ini ya penelitian ke depan gitu ya. Jadi ya kita harus banyak riset lah ya, kita harus banyak melakukan kegiatan untuk mempelajari sehingga kita lebih bisa memahami teknologi ke depannya seperti apa gitu. Walaupun ya saya bilang tadi saya Gen X, di mana waktu saya SMP saya masih belajar mesin ketik ya. Kalau teman-teman mungkin ketawa ya, saya waktu SMP dulu saya bukan belajar komputer. Mungkin teman-teman waktu masuk SD pun sudah belajar komputer kan. Kalau saya generasi di mana saya SMP masih ada pelajaran mengetik gitu kan, mengetik 10 jari gitu kan. Nah, tapi ya tetap saya harus belajar terus ya untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu kan. Nah, kemudian yang keenam adalah membangun jaringan dan komunitas ya teman-teman ya. Saya selalu bilang saya kan sekarang tergabung di komunitas online ya, komunitas menulis gitu. Ya tujuannya apa ya? Biar kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling bertukar informasi, kita bisa saling update data ya, terutama update data terkait dengan AI writing gitu. Dengan adanya kita update data, jadi kita bisa jadi tidak tertinggal oleh AI writing ya. Jadi antara lain hal ilmu yang saya perlu AI writing itu ya dari komunitas menulis yang saya ikutin ya, komunitas menulis SCMD ya,
sebelum idemu menjadi debu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kita harus meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi ya itu tadi, karena kalau AI itu kan mesin ya, jadi dia tidak punya emosi, tidak punya empati. Nah, itulah titik kelemahan dari AI yang bisa kita maksimalkan, kita tingkatkan sehingga ya kita bisa tetap berada di atas AI ya, tidak bisa dikalahkan oleh AI gitu. Kemudian yang kedelapan adalah eksplorasi media dan format baru ya. Jadi teman-teman, ya saya misalnya kan menggunakan cover ini yang selama ini desainer dari penerbitnya menggunakan desainer biasa, sekarang menggunakan AI ya untuk cover ini juga. Ini sebetulnya eksplorasi media juga gitu kan, eksplorasi saya untuk lebih kenal dengan teknologi baru gitu kan. Ya termasuk juga ya mungkin penggunaan TikTok ini pun bagi saya Gen X mungkin adalah termasuk sedikit ya Gen X yang secara cukup serius bermain TikTok gitu kan. Nah, saya juga masuk situ ya, itu ya sebetulnya bukan untuk apa-apa ya, sekedar untuk saya biar lebih update lagi dengan teknologi gitu. Jadi eksplorasi media dan format baru itu juga harus dilakukan oleh penulis, juga harus dilakukan gitu ya. Kemudian menjaga semangat kreatif ya. Jadi ya kita jangan down dengan ada AI writing, tapi kita justru semakin kreatif ya dalam melakukan tulisan walaupun saat ini berkembang AI writing gitu. Kemudian yang ke-10 aja memanfaatkan umpan balik ya. Jadi kritik sebetas apapun, sekeras apapun harus kita tanggapi dengan positif, itu akan meningkatkan kemampuan kita. Jadi itu teman-teman 10 langkah ya yang harus dilakukan oleh seorang penulis agar tidak tergusur ataupun tidak ketinggalan zaman ya dari ini Bengkulu. Wah, ini omset gimana Pak Heri? Lancar Pak? Semoga nanti kakak, mungkin Pak Heri kalau baca buku ini buku baru saya Pak ya, buku kampanye pemasaran. Heri lebih bisa kampanye promosi penjualan lebih baik Kak. Jadi target-target setiap bulan bisa lebih tercapai ya Pak Heri ya. Oke, nah itu jadi itu. Nah kemudian jadi namanya 10 langkah yang harus dilakukan oleh penulis agar tidak ketinggalan ataupun tidak terlindas oleh AI writing. Yang pertama adalah kembangkan keunikan ya teman-teman dalam menulis gitu. Kemudian teman-teman juga harus menggali pengalaman pribadi menjadi itu tadi ya unsur yang unik dari penulisan. Kemudian yang ketiga adalah terus teman-teman terus belajar beradaptasi dengan perkembangan gitu kan. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan teknologi. Itu teman-teman harus memanfaatkan AI writing dengan sebaik-baiknya dengan berkolaborasi, bukannya justru menganggap sebagai musuh gitu. Kemudian yang kelima adalah perbanyak penelitian yang mendalam ya. Jadi teman-teman banyak riset sehingga ya lebih lebih paham dengan perkembangan situasi saat ini gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah membangun jaringan komunitas ya. Teman-teman bisa ikut komunitas menulis sehingga teman-teman lebih update dengan perkembangan dunia tulis menulis di masa ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman meningkatkan pemahaman kemampuan sosial dan emosional ya, di mana itu adalah kelemahan dari writing ya, dan itu bisa menjadi kekuatan kita sebagai penulis gitu, sebagai manusia tentunya kan. Kemudian yang kedelapan adalah eksplorasi media dan juga format baru ya, kita harus eksperimen dengan berbagai format dan media yang baru yang ada gitu. Kemudian yang kedelapan eksplorasi media dan format baru juga. Yang kesembilan adalah menjaga semangat kreatif ya, jadi kita tetap semangat kreatif. Dan yang ke-10 adalah kita memanfaatkan umpan balik gitu. Jadi kurang lebih itu ya Kak ya pembahasan saya mengenai writingnya sudah lama juga ternyata ya, hampir 2 jam, 1,34 jam ya. Mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman ya, karena ya saya sudah bahas ya semua intinya dari mulai perkembangan sejarah, mulai dari ancamannya, peluangnya, dan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh penulis dalam menghadapi writing ya. Sehingga ya harapannya sih teman-teman sebagai penulis itu bisa bukannya khawatir, tapi justru merasa beruntung ya hidup zaman sekarang di mana kita dalam menulis itu bisa dibantu oleh writing ya. Jadi writing bukannya akan menjadi penggusur kita, tapi justru bisa membantu kita untuk lebih melakukan eskalasi, melakukan peningkatan kualitas tulisan kita lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih itu dari pembahasan saya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang tanyakan bisa ditanyakan ya di live besok, ataupun mungkin nanti di VT-VT saya. Kalau teman-teman sudah follow akun saya, VT-VT saya, teman-teman bisa
jawab, bisa tanya pertanyaan apa saja ya, tidak perlu harus terkait dengan VT saya, nanti saya akan jawab ya, baik lewat video, saya buat videonya, ataupun juga nanti juga lewat live gitu. Jadi dan kalau misalnya teman-teman yang merasa kurang dan pembahasan AI writing ini ya, saya mungkin akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Tapi kalau menurut teman-teman sudah cukup ya, mungkin untuk live berikutnya saya akan manfaatkan dengan pembahasan yang lain lagi teman-temannya, tentu pembahasan yang relevan dengan dunia tulis menulis dan yang mudah-mudahan jadi bisa membantu teman-teman meningkatkan wawasan teman-teman dalam dunia tulis menulis gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga sangat membantu dah, dan semoga teman-teman malam ini bisa beristirahat dengan baik sehingga besok bisa beraktivitas dengan baik pula gitu besok pagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.